Silakan Bang, abangnya, abangku. Ya. Bang, silakan. Iya, Bang. baik. Jadi semangat malam semua sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita berdialog, berdebat dengan teman-teman Kristen, kita harus membacakan ini dulu, membacakan 1 Korintus 4 nomor 10, supaya kita bisa mendudukkan kondisi debat itu seperti apa adanya. Jadi di dalam 1 Korintus 4 nomor 10, pengajaran Paulus itu sangat jelas memberikan menggarisbawahi tentang kondisi pengikutnya, bahwasanya kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Nah, ini kondisi ini dulu yang harus diterima oleh teman-teman Kristen dalam berdebat, sehingga tidak kemudian memaksakan sesuatu yang tidak rasional untuk menjadi rasional. Artinya ya, posisi sudah ada pada kondisi di mana Kristen ini memang harus menjadi bodoh karena Kristus. Bodoh dalam pandangan akal, tetapi dalam pandangan iman itu adalah sesuatu yang benar menurut iman teman-teman Kristen. Itu dulu. Sehingga ketika berbicara mengenai Tuhan dilahirkan, Tuhan dihamilkan, Tuhan dinetein dan seterusnya, yaitu kondisi di mana fakta kebenaran 1 Korintus 4 nomor 10 itu harus diterima. Jadi tidak ada ngotot mengatakan yang dilahirkan itu adalah Tuhan, tetapi memang kondisi di mana Yesus itu 100% manusia, dan itu harus diimani bahwa memang dia adalah manusia. Lalu kemudian ditambahkan menurut keputusan konsili bahwa dia juga 100% Tuhan. Kondisi inilah kemudian yang disifati daripada 1 Korintus 4 nomor 10 ini. Sebenarnya teman-teman Kristen secara logika pun mengakui bahwa yang dilahirkan, yang dibentuk dalam rahim itu bukan Tuhan, itu sudah pasti. Tapi oleh karena harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, ya keadaan itu harus diterima bahwa kita bodoh karena Kristus. 1 Korintus 4 nomor 10. Jadi tidak perlu kita ngotot-ngototan untuk mempertahankan sesuatu yang tidak masuk logika untuk dilogikakan, karena akan menjadi debat kusir gitu. Terima aja keadaan bahwa memang secara logika Yesus itu bukan Tuhan, tetapi secara iman Yesus adalah Tuhan. Sekira gitu sebagai pengantar. Silakan yang lain. Langsung mau dibantah dengan Bang Kristen, silakan. Saya rasa nggak perlu ini ya. Bang Kristen ya, silakan. Saya rasa nggak perlu saya bantah ya, bahwa itu kan cara orang memahami. Bahwa yang mau saya sampaikan adalah kenyataannya. Pada faktanya di kitab itu mengisahkan bahwa Maria masih perawan, lalu dia hamil, lahir anak, lalu anaknya itu dahsyat. Itu aja. Nah, kita waktu dia lahir nggak ada orang yang tahu siapa dia, karena belum ada yang, kan kita begini ya, kita dinubuatkan bahkan ada Al-Masih datang kedua kali. Kalau misalnya dia datang kedua kali, kita sendiri juga mungkin nggak percaya bahwa ini Al-Masih. Kan kurang lebih kayak begitu. Nah, dulu juga dinubuatkan bahwa Al-Masih ada datang nih. Kapan datangnya, terus apakah yang ini, yang itu, kan orang belum tahu pasti. Tetapi begitu dia terangkat naik kepada Allah, maka kita baru nih, oh ini dia dikisahkan, yang dinubuatkan oleh para nabi zaman dulu. Kan begitu ya cara memahami kitab, yang kita harus masuk ke dalam situasi pada tahun 1 Masehi itu. Jadi fakta ini adalah melecehkan intelektualitas seluruh manusia. Suka nggak suka bahwa memang ada cewek, ada perempuan ya, kagak belum ML, tapi dia bisa hamil. Terus karena iman,
Karena iman ya. Kita oh ini dia Al-Masihnya. Tapi kalau orang nggak beriman, dia akan kafir kepada Al-Masih, yaitu kaum Rabi yang menyalibkan Al-Masih. Jadi ini soal iman gitu loh. Ada kelompok Bani Israel yang kafir kepada Al-Masih. Ada kelompok Bani Israel yang menyembah Allah dan Isa. Bukan Allah sama dengan Isa, tapi Allah dan Isa. Itu Al-Masih gitu. Demikian saya tanggapi ya. Oke. Bang Gona mau namain, Bang Gona dari Katolik. Ya, silakan. Bang Gona, monitor. Oke. Terima kasih. Halo, selamat malam. Malam. Di sini saya mau menambahkan Nggak jelas itu, Bang. Suaranya Bang Uwa Empire sampaikan. Oh, oke, sudah bisa kerja. Halo. Pecah-pecah suaranya, Oh, Bang. terlalu dekat. Oke, sudah. Ya segitu aja. Silakan. Oh, jaringan mungkin. Ya. Halo Bang, jelas. Ya. Jelas ya Bang. Ya, segitu. Sip. Ya, segitu. Ya. Aduh. Kalau saya jelas ya Bang ini suaranya. Udah tuh, lanjut aja. Halo? Ya, lanjut. Ya, oke. Kalau Ya, lanjut. ya, oke, lanjut. Kalau saya sih setuju sama Bang Uwa Empire ini. Sekarang persoalannya cuman kita mengimani saja. Mengimani seperti apa? Kita mengimani iman kita seperti apa kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa Tritunggal, itu aja. Kembali kepada iman kita. Kalau kita membahas persoalan masalah Yesus itu adalah manusia atau Tuhan, nanti seperti yang tadi kayak Bang Zumau katakan, kita debat kusir aja. Seperti itu. Jadi kalau orang tidak bisa menempatkan di mana Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan, di mana Yesus itu dikatakan sebagai manusia, ada porsinya, ada tempatnya. Tidak di setiap saat dia itu manusia. Allah ini mau menunjukkan kepada umatnya bahwa akulah Allahmu. Jadi dia mau menjadi manusia supaya manusia itu mengetahui bahwa inilah Allah. Ya jadilah Tuhan itu. Ya seperti itu. Kira-kira dari saya. Halo? Udah, ya. Oke. Ini itu lagi, Bang. Thank you. Ya, seperti itu, Bang. Ya, seperti itu, Bang. Iya, udah. Langsung guru dulu deh. Ya, bagaimana? Ya udah, di mute dulu. Langsung guru dulu. Ya, di mute. Ya itu makanya terima kasih ya. Makanya saya katakan bahwasanya 1 Korintus 4 nomor 10 itu harus menjadi pegangan, karena kalau Yesus yang manusia ini kemudian dikatakan Tuhan, berarti teman-teman kita ini harus menafikan data-data di dalam perjanjian lama bahwasanya Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tapi karena itu tidak berlaku, yang berlaku adalah 1 Korintus 4 nomor 10, maka ya mau tidak mau kita harus mengatakan bahwasanya ya inilah iman Kristen. Iman yang dibangun atas doktrin dan dogma yang tabrakan dengan data-data, bahkan tabrakan dengan pengakuan Yesus itu sendiri. Jadi iman ini berdiri sendiri, di mana Yesus itu harus Tuhan, meskipun dia adalah manusia, meskipun dia punya keterbatasan dan seterusnya. Tetapi karena dia sudah diimani, dan Kristen harus mempraktekkan 1 Korintus 10 nomor 4 nomor 10 ini ya. Umat Islam tidak boleh ngotot di sini bahwasanya harus begini, nggak bisa. Hanya menjabarkan, hanya menyampaikan bahwa seperti ini keadaannya. Tinggal teman Kristen ini yang harus mengakui dengan jujur bahwa memang kita bodoh karena untuk itu.
Kita bodoh karena Kristen, karena Yesus. Sehingga ya kita harus menjadi seperti ini adanya, mengimani manusia yang kita anggap sebagai Tuhan. Kan seperti itu. Sebab di dalam Meliaki 3 Emangnya nomor 6 sorry. sampai seterusnya iya silakan. Jadi emangnya Silakan Bang. memangnya umat Islam tidak mau mengimani Al-Masih itu lahir tanpa bapak, nggak mengimani itu. Itu Ya. kan suatu kebodohan ya, mempercayai masa iya sih ada perempuan bisa hamil kagak disundut kan gitu. Kami mengimaninya sebagai nabi, Bang. Iya, bukan kita mengimani itu sebatas mujizat. bukan mujizat ya. Nah, mujizat itu kan Iya. kalau buat ada orang menganggap bahwa itu adalah kebodohan karena tidak masuk akal gitu loh maksudnya. Itu kan Oh, itu kalau sangat masuk akal, Bang. Itu sangat masuk akal. Ketika Jadi yang dibilang begini, masuk kalau akal, dibilang Bang. bodoh, Itu masuk akal. jadi gini, kalau Yang tidak maksudnya masuk si akal Paulus itu yang tidak masuk akal itu manusia menjadi Tuhan atau manusia dituhankan. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan sesuatu, jangankan yang dilengkapi dengan rahim, seperangkat alat di dalam perut untuk kemudian memproses kehamilan, jangankan itu, Tuhan mampu menciptakan tanah menjadi manusia. Istri Hawa itu tanpa ayah, tanpa ibu, tak ada ayah, bisa dia tercipta. Itu masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan yang menghendaki. Oke, Bang. Yang tidak Bisa- rasional bisa. itu manusia dituhankan. Itu loh. Silakan. Artinya Maka- bisa saya tanggapi mengenai abang punya Iya, yang silakan. Korintus tadi, bisa abang bacakan kembali dia punya ayatnya. Iya, Coba saya dengar. silakan. Yang tidak yang 1 Korintus tadi yang abang katakan bahwa ada kata pembodohan dari, coba saya ingin mendengar kembali dia punya kalimat kata-kata. Kami bodoh oleh karena Yang Korintus Kristus. tadi, yang Kami oleh Iya. karena Kristus. ya terus Tetapi kami arif dalam Kristus. kami bodoh. Iya. Ya, Kami terus. lemah, tetapi kami kuat. Nah, terus. Tetapi kamu Ya, kuat. terus. Kamu Terus. mulia, tetapi Bang Gona, kami ini hina. dulu Bang Gona, Terus. kalau lagi dibacain. Terus. Ini dulu Gona. Ya itu datanya tuh. Iya. Oke. Nah, Ya, oke. ya. Saya bisa tanggapi ini ya. Silakan Saya bisa Bang, tanggapi ini ya. Silakan. Ya. Oke. Baik. Saya tanggapi kalimat awalnya sampai ke akhirnya ya. Kami bodoh karena Kristus. Artinya kita kalau mau istilah kata, kalau kita mau memperdalam iman kita terhadap Injil atau kitab suci, kita tidak bisa memahami hanya sebatas membaca dan oh iya kayak gini artinya. Harus kita betul-betul mengimani dan mengilhami itu. Nah, ketika ada kata yang mengatakan kami bodoh karena Kristus, di situ kita sebagai Kristen atau Paulus mau mengatakan bahwa bukan berarti kita mengatakan diri kita ini bodoh, tidak. Tidak seperti itu pemahamannya. Yesus pernah berkata, dunia akan membencimu karena aku. Dunia akan membenci karena engkau akan dicaci karena aku. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa kita akan dianggap bodoh karena Kristus, tetapi kita akan hidup damai, aman seperti yang kebelakangnya karena Dia. Itu pemahamannya ke situ. Artinya sebelum kita mengatakan kita bodoh, orang lain sendiri sudah menganggap kita bodoh. Jadi sebelum orang lain berbicara, kita sendiri sudah mengatakan bukan kita mau 100% mengatakan kita bodoh, tidak. Karena kita tahu Tuhan Yesus, dunia akan membencimu karena engkau kepada ya seperti itu. Jadi pemahaman bodoh bukan berarti kita katakan diri kita bodoh, tidak. Di sini Rasul Paulus mau mengatakan bahwa jika kau mau ikuti Yesus, kau akan dikatakan demikian. Jadi sebelum orang lain mengatakan itu, kau sendiri yang harus mengatakannya. Seperti itu kalau pemahaman saya. Jadi kalau saya Bagaimana, Bang? ya. Kalau dari saya, jadi begini, Ya, bahwa ada perempuan nggak punya pasangan,
lalu dia hamil. Gona di mute Lalu dulu kita kalau percaya. ngomong. Gona di mute dulu. Kepercayaan itulah, ya kan, membuat kita menjadi bodoh, ya kan, Jadi kepercayaan kita itu membuat kita jadi bodoh. Itulah yang dinyatakan oleh kita jadi bodoh nih. Gila, begini aja kita percaya ya. Tapi faktanya memang ditulis bahwa dia perawan dan gak pernah merit dan hamil. Itu fakta. Jadi di luar nalar, di luar akal, tapi kita harus percaya. Kan gitu, karena itu fakta. Begitu Bang Suma. Lanjut Bang. Gitu ya. Nih lu Suma yang terkenal itu ya. Nggak biasa aja bang. Jadi mau tidak mau. Jadi gini, Paulus itu adalah ahli kitab. Paulus itu ahli Taurat. Dia orang cerdas. Makanya jualannya ini tidak dijajakan kepada penganut agama samawi. Ajarannya ini diajarkan kepada di luar Bani Israel. Oleh karena itulah dia tahu bahwa ajarannya itu akan berdampak seperti ini, karena pola yang ada di dalam ajaran para nabi itu bertentangan dengan ajarannya. Makanya dikatakan ya orang yang mengimani dia itu pasti bodoh di depan manusia. Pasti bodoh karena faktanya Yesus manusia, ngaku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri, bahkan mati, dibangkitkan dan seterusnya. Tapi dituhankan. Berarti orang ini akan dilabeli dengan label yang sudah dinyatakan oleh Yesus. Kita bodoh karena Kristus. Jadi itu fakta, tidak bisa dibantai itu bang. Waktu penyalipan, teman-teman memahami penyalipan itu sebagai proses hukum apa coba? Penyaliban itu adalah proses penghukuman terhadap penjahat kelas kakap. Anda boleh baca dalam Ulangan 21 nomor 23. Saking kakapnya orang ini, terkutuknya dia, mayatnya pun dinajiskan untuk menyentuh tanah, bayangkan. Oh, betul. Jadi Itu. sebenarnya begini Suma. Jadi dia disidang, diadili atas dugaan penistaan agama, yaitu tauhidnya Musa. Jadi ini satu Bani Israel ini berselisih tentang si Al-Masih ini yang dia memiliki kemampuan untuk memberikan ajaran yang bisa merugikan para rabi-rabi itu. Rabi-rabi ini, khususnya keturunan Lewi, dia nggak dapat tanah. Cuman dia diutamakan karena dia adalah rata-rata pemimpin ibadah, rabi. Nah mereka itu mendapat upah itu. Kalau misalnya mereka ini kan kebiasaan orang Bani Israel, ada penebusan dosa itu bayar ini ada kurban bakaran, ada kurban sembelihan, ada kurban ukupan, dan ada jenis banyak lah kurban-kurbannya. Nah pada saat misalnya contoh kurban sembelihan, dia sembelih lembu. Nah itu ada bagian-bagian untuk si rabi-rabinya ini, bagian kepala, kaki, apa itu rabi mana gitu. Nah ketika Al-Masih datang mengajari Bani Israel ini, nggak usah, lu langsung aja direct, langsung ngomong sama Allah. Lu minta, sepanjang lu menjalani perintahnya, gua jamin apa yang lu mau itu dikabulkan, gitu. Nah, ini dianggap merugikan lah bagi kelompok rabi, sehingga mereka berkonspirasi untuk melakukan membunuh dia. Nah, karena ada sebagian orang, pertama itu udah jamaah perdananya dia itu kurang lebih sekitar 5.000-an ya. Itu udah menganggap dia udah Tuhan, bos. Karena ada kalimat-kalimat, gua pegang jubahnya aja, gua bisa sembuh nih. Jadi udah dimuliakan lah dia. Nah untuk itu para rabi yang mau menghukum si Al-Masih itu memutuskan bahwa ini kita hina aja, kita berikan hukuman terberat
kita telanjangi, dan kita salib seperti orang terkutuk. Itu maknanya. Sehingga apakah dia menjadi terkutuk? Apakah dia menjadi rendah? Ternyata enggak. Gitu loh. Sampai sekarang aja ada agama lain, ya kan, yaitu di luar Bani Israel, yakni Islam, yang memuliakan Al-Masih. Jadi rencana para rabi itu yang kafir kepada Al-Masih itu sebenarnya harus kita bilang gagal total. Karena sekarang ada dua kelompok yang memuliakan Al-Masih, yaitu Bani Israel yang menyembah Allah dan Isa, ya kan, dan juga Islam yang menyatakan bahwa dialah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi cara memahaminya itu mestinya sih sebaiknya begitu ya, supaya kita tidak prejudice gitu ya terhadap sesuatu yang kesannya jadi negatif, terburuk ya terhadap iman kekristenan ini. Jadi apa yang disampaikan, yang mau saya tekankan ya sebagai closing ini, yang mau disampaikan oleh si Paulus itu adalah fakta bahwa kita dihadapkan pada sebuah kenyataan-kenyataan yang nggak masuk akal, yang kalau kita imani kita akan dibilang bodoh. Tapi pengajaran dan ajarannya itu adalah benar 100%, sehingga kita menjadi arif karena dia. Itu yang bisa saya berikan keterangannya. Iya. Sebelum ke yang lain, sahabat yang lain. Jadi gini Bang, semakin banyak bicara kita, semakin akan nampak kebodohan kita gitu. Kenapa? Karena kita utarakan itu tidak berkesesuaian dengan data yang ada dalam kitab kita, kan gitu ya. Contoh misalnya, akun Abang ini Kristen bukan kafir. Itu sudah memperlihatkan bukti 1 Korintus 4 nomor 10 itu. Kalau Kristen bukan kafir, sedangkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nah inilah bukti-bukti. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengatakan bahwa Kristen itu pintar dalam kondisi konsep iman ya. Termasuk seperti yang Abang tadi utarakan, bahwa orang Kristen menyembah Allah, menyembah Isa Al-Masih itu adalah kemuliaan. No, itu bukan kemuliaan, itu penghinaan terhadap Yesus. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada yang mengutusnya, bukan menyembah kepada dirinya. Jadi yang saudara saya katakan kemuliaan, memuliakan dia, itu justru menghinakan dia. Makanya karena dia dihinakan oleh teman-teman Kristen dengan menganggap dia sebagai Tuhan, apa kemudian hadiah Yesus kepada Kristen? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Tapi apakah saudara-saudara Kristen sadar dengan pengusiran Yesus itu? Ternyata bahwa di dalam kitab kita Matius 7 nomor 21, 22, 23 diperagakan bagaimana akuratnya Yesus mengusir orang-orang yang menganggap dia Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Level-level ini adalah level orang yang sudah sangat-sangat intim dengan iman kekristenan, mampu mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat, bernubuat. Tapi apa yang diperoleh nantinya? Apa upahnya dari itu semua? Kata Yesus, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Apa sebabnya demikian? Karena teman-teman Kristen tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Sementara menuhankan Yesus, merasulkan Paulus, itu bukan kehendak Bapa. Gak ada kehendak Bapa agar kemudian hal-hal itu terjadi di atas muka bumi. Gak ada. Menuhankan anak Maria, ada poinnya dari Bapa? Gak ada. Coba kamu ini deh, Yohanes 13:13, kalau misalnya kamu pegang Alkitab. Yohanes 13:13 itu tidak kena sampai di sana, Bang. Yohanes 13:13 itu tidak mengatakan bahwasanya aku adalah Bapa itu sendiri. Kamu menyebut aku guru, dan kau menyebut aku Kurios. Kurios itu Tuhan, bukan Lord. Bukan God, bukan Theos, tetapi Kurios. Kau menyebut aku guru. Allah di Quran itu juga ada disebut Lord. Dia Rob. Ini Bang, mengenai aku dan guru dan Tuhan, itu bisa Abang buka Yohanes American Bible.
Apakah di situ kata Tuhan atau Tuan? Tuan. Tuan, Bang. Itu Iya. pernyataan dari Yohanes American Anak Bible, Bapak, Bang. coba buka ya kitab Quran terjemahan Inggris. Disebutnya Lord juga, bukan God. Tuhan juga. Nah, kenapa dia menjadi Tuhan? Nggak, Allah di Quran nih, Allah, kata Allah. Ayat berapa itu Bang? Surah apa? Ayat berapa, Bang? Oke, sebentar. Mana ya? Sepuluh 94 Yunus ya, Yunus 94. Tapi coba buka yang Sahih Internasional ya. Bentar, kita lihat original teksnya aja dulu. Nanti kita ini. Fa in kunta fi sakkim mimma. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kamu turunkan, apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang yang teragu. Yang Anda maksud Tuhan di sini mungkin Rabbika. Bahasa, coba Inggrisnya coba terjemah. Apa? Kan ada terjemahan Inggrisnya. Silakan yang bisa bahasa Inggris. Bukan. Ada ini nggak? Quran terjemahan Inggris Sahih Internasional. Ya, di situ Rabbika, Bang. Rabbika itu artinya Tuanmu. Itu ditulisnya Lord kalau terjemahan bahasa Inggris. Iya, dari kata Rabbi. Dari kata Rabbi. Rabb. Ya, Rabbi itu kan ada juga bilang ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi gitu kan. Rabb itu artinya sembahan atau Ya, Tuhan. kan dibilang kan ada ya Allah, ya Rabbi. Kan begitu, Bos. Pernah dengar? Iya betul. Ya. Tapi selamanya bahwa gimana? kita harus bisa, jangan apa, saya rasa itu nggak perlu juga disebarluaskan. Itu kan soal masalah terjemahan ya, yang orang mencoba menerjemahkannya sesuai dengan semangatnya gitu. Iya, memang tapi dia disebutkan Lord gitu loh. Tapi kembali ke original teksnya, Bang. Bukan terjemah yang menjadi pokok. Original teksnya yang menjadi satu pokok. lagi, Bang, bedakan kata Rabi sama Robbi. Iya. Nah, itu, Bang. Jangan Anda mencocok logikan kata Rabi dengan Robbi. Robbun beda, Bang. Nah, kalau untuk mengkaji teksnya, Al-Quran itu bukan teks originalnya, bukan dari bahasa Inggris, Bang. Itu saja. Nah, jika ingin memahami teks Al-Quran, justru kamu harus kembali ke teks originalnya, itu bahasa Arab, Bang. Itu saja yang saya sampaikan sama Bang. Dan bedakan kata Rabi dengan Robbi. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya ya, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu gitu. Jadi Tuhan itu adalah bos kita. Bos gede itu jadi tambahan hak doang, Tuhan. Kalau bahasa umum gitu ya, kita sebutnya bos gitu. Kita ada juga dalam percakapan sehari-hari, kita bilangnya oh di bos gede ini nggak enak nih bos. Gini aja, Bang, jika kita mengupas dari Yohanes 13 ayat 13, kamu harus melihat terjemahan sebelum-sebelumnya. Apakah di situ ada kata Tuhan dari penyampaian sebelum-sebelumnya? Tidak ada, Bang. Guru dan Tuan, guru dan junjungan. Tidak ada kata Tuhan. Awalnya kan Lord, my Lord gitu kan. The truth has certainly come to you from your Lord. Saya bilang, kamu buka dulu Yohanes American Bible. Di situ apa tertulis? Tuhan atau Tuan? Lord ya. Lord bukan? Lord kan? Ya, Buka saja Yohanes American Bible. Lord, betul. Lord berarti Tuan kan? Tuan. Tuan itu gimana? Penerjemahnya dulu mungkin itu kan kita bacanya dari Lord diterjemahkan ke Indonesia ya Tuan. Tapi ketika kita kembali lagi,
ini kayaknya bukan Tuhan nih bos. Ini maksud Lord di sini adalah Tuhan. Jadi itu Oh, nggak bisa. Itu Nggak kamu bisa, memaksakan, Bang. Nggak bisa. Nah, sekarang kan gue tadi udah tunjukin. Kalau Iya, yang kata Rab Quran, itu, Allah, kata Allah, Tuhan, Bang, kata Allah. kata Rab itu dari akar kata Rabbika itu dari kata Rab. Itu artinya bisa Tuhan, bisa pemelihara, bisa pengasuh, bisa pendidik, bisa Tuhan, bisa majikan. Itu. Ya udahlah Bang. Kalau bisa ya kita sportif aja. Amerika tulisan Amerika itu juga kan terjemahannya bukan tulisan asli, Bang. Kayak gitu aja kan. Aslinya kurios kan? Tai kan? Nah, kurios itu sudah pasti bukan toh, teos. Kan tinggal Kan gitu. Kurios itu tidak mungkin teos. Dan Yesus disebut kurios, bukan disebut teos. Teos itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Teos itu kalau kurios itu bisa junjungan, bisa majikan, bisa tuan, bisa pendidik, bisa gembala, bisa pengasuh, bisa pemelihara, bisa pengasuh, bisa pemelihara. Tapi dia levelnya bukan teos, dia bukan Tuhan. Jadi kau menyebut aku sebagai guru dan menyebut aku sebagai majikan, sebagai tuan, sebagai pendidik, sebagai pengasuh, sebagai pemelihara, itu betul. Karena memang aku ini adalah pendidik. Karena aku memang ini adalah guru. Nggak ada yang salah di sana. Yang salah itu tadi. Tapi lagi-lagi kenapa demikian? Karena 1 Korintus 4 nomor 10 harus dimaklumi. Nggak bisa dipaksakan. Karena memang sudah satu paket. Pendidik dianggap sebagai sembahan, dianggap sebagai Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena sudah diikat oleh 1 Korintus 4 nomor 10. Nggak bisa lari ke sana. Apapun itu. Konsep Tuhan, konsep ibadah, konsep kitab suci, semuanya rujukannya 1 Korintus 4 nomor 10. Tengok aja saudara-saudara di sini. Jadi Akun Kristen bukan kafir. Paulus mengatakan Kristen kafir. Kan nyata kan, Bang? enggak dong. Jadi gini, gua Kristen bukan Galatia 2 nomor 14 kan orang yang tidak bersunat disebut kafir kan? Kristen bukan kafir karena kita menyembah Tuhannya Musa, masih konsisten menyembah Tuhannya Musa dari kitab-kitab Yahudi. Jadi kita Yang mana? Yang maaf, yang Anda maksud Tuhannya Musa itu yang mana? Yesus. Tuhannya Musa itu sesuai dengan Yesus. kejadian, ada Allah, ada Roh Allah dan Firman Allah. Jadi Nah, inilah yang saya maksud. Belum. Jadi kita menyembah Allah yang memiliki Roh. Jadi kalau misalnya ada Allah, mengaku Allah, tapi nggak punya roh, itu kita sebut Allah lain. Bagaimana mungkin kemudian pencipta langit dan bumi Anda sebut punya roh? Dia bukan makhluk. Hanya makhluk yang memiliki roh. Ada ditulis begitu bunyinya kalau Anda sepakat. Di mana? Di mana ada tertulis seperti itu? Di mana? Di Kejadian. Kejadian mana Allah memiliki roh? Allah itu Ayat adalah roh. 2. Di mana? Ayat 2. Ya, roh Allah, ruah Elohim. Roh Allah. Sama seperti kata malaikat Allah. Apakah malaikat itu adalah Allah? Coba, bait Allah. Apakah bait ya. Allah? Enggak. Betul. Lu kan memaknainya aja, Bos. Sekarang Jadi kalau malaikat Allah, malaikat itu adalah Allah gitu. apakah bait Allah juga jadi Allah gitu, bait Allah? Ya itu dia makanya. Oleh karena bait itu bukan Allah, maka roh juga bukan Allah. Tapi itu terjadi, roh menjadi Allah karena 1 Korintus 4 nomor 10. Gak bisa kita pungkiri, mau tidak mau. Bahwa dalam kitab ini menjelaskan ada bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita. Nah, Allah kita itu dia deskripsikan, dia uraikan bahwa ada Allah, ada Roh Allah, dan ada Firman Allah. Itu dia. Ada malaikat Allah. Ada malaikat Allah. Ada bait Allah. Nggak ada malaikat Allah. Betul nggak? Nggak ada. Oh. Nah, inilah yang kukatakan bahwa 1 Korintus 4 nomor 10 nyata kan? Masa dikatakan tidak ada malaikat Allah? Coba aja baca di Kejadian. Ada nggak malaikat Allah? Ada nggak malaikat Allah? Malaikat Allah menampakkan diri kepadanya. Nggak ada, Bos. Itu apa itu? Kejadian 1 itu nggak ada. Kejadian 1 itu adalah
definisi-definisi umum, ya kan? Bahwa itu kan dia cuma ada Allah, Roh Allah, Firman Allah, nggak ada malaikat Allah. Di mana dikatakan itu, di mana? Enggak, Anda jangan komparasi. Yang membawa konsep Trinitas ke Kejadian 1 ayat 1. Iya, orang yang punya kitab tidak mengimani itu. Loh, kan kita Pada mulanya Allah mereka. menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Air juga ada di sana. Enggak jadi Allah juga dia airnya. Gini cara. Jadi kita Gimana? ya, Bani Israel punya kitab ini, kita udah berkelahi dengan sesama Bani Israel. Dari kitab yang sama, kita udah berbeda pendapat. Tapi aneh. Oh, Anda kalau menggunakan umat Anda agama menggunakan lain terjemahan. tidak mengimani kitab sucinya Yahudi, lalu mencoba memperselisihkan akidahnya Bani Israel ini. Kan Enggak, yang lucu Bang, mereka yang pegang kitab ori, Kristen pakai terjemahan tapi esok mau melawan yang empunya kitab. Sejak kapan orang Yahudi itu menyembah roh? Sejak kapan? Kapan Islam itu memiliki legal standing, punya hak, wewenang untuk mengkritisi perselisihan itu gitu loh. Kan aneh kan? Al-Quran datang kemudian menyatakan bahwa itu adalah kekeliruan. Roh itu adalah makhluk. Bahkan Zakaria 12 nomor 1, roh itu adalah ciptaan. Kok jadi sekarang menjadi Tuhan? Hanya oleh karena dikatakan roh Allah, ruah Elohim, lantas kemudian dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Kalau begitu, Padahal di situ ruah di situ diartikan oleh empunya kitab itu sebagai angin. kalau begitu Angin Allah melayang-layang di atas permukaan air. Menyerupai Yahudi yang kafir kepada Isa dong. Gimana ceritanya? Sementara Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. No. Perselisihan Dimana? kita dengan si Bani Israel, sesama Bani Israel itu kan sudah berakhir dengan penyalipan. Kan perselisihannya udah selesai itu, Bos. Oh, perselisihan sampai sekarang. Nggak ada, orang udah pisah pokok dua agama. Dia disebut Yahudi dan kita disebut Kristen di Antioquia gitu loh. Udah. Itu udah penyelesaiannya begitu, pecah agama. Iya, maksudnya tidak akan pernah bersatu karena memang berasal dari akar ya. Akar yang berbeda gitu. Sekarang Islam ini mau datang dari mana? Kok dia memiliki kayak semacam keusilan lah terhadap akidah Bani Israel yang dia nggak pernah imani sebelumnya. Kan dia nggak pernah imani, Bos. Dia nggak pernah mengimani Tauhid Musa dari kitab Yahudi. Dia nggak pernah mengimani ajaran-ajaran para nabi Bani Israel gitu loh. Padahal kalau saudara paham, Al-Quran datang mengajarkan untuk beriman kepada kitab terdahulu, kepada nabi terdahulu. Itu kami. Makanya kami memiliki nabi-nabi yang mana nabi-nabi itu diutus pada kaumnya masing-masing. Nah, yang naif ini Kristen karena Kristen tidak memiliki nabi kan gitu. Benar nggak, Bang? Hoax, Bos. Arab. Nah, Jadi kalau misalnya Kristen punya nabi, siapa nabinya? Itu dulu, Bang. Nabinya Kristen siapa? Kita nggak pernah menyebarkan hoax bahwa semua nabi adalah Kristen. 24 nabi Kristen. Yang sebar hoax itu selalu Arab. Arab itu enggak. Bahwa Nabi-nabi itu semuanya menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada roh-roh. Itu dulu mereka poinnya. menyembah Allah, ya, Tuhan Israel yang memiliki roh. Iya, kami juga menyembah Tuhannya Israel. Kami menyembah. Beda, Bos. Kami menyembah Tuhannya Israel. Dari Ismail ya. Jangankan dari Ismail, misalnya dari Abraham yang menikah dengan Kentura deh ya. Itu ada namanya ada namanya kepercayaan Drase. Ya, Midian, orang-orang Midian. Itu juga dia punya kepercayaan tersendiri dan itu kita beda. Ya, Kristen memang beda. Kan udah gue bilang, Kristen itu beda. Dia agama ardi, agama buatan manusia. Tapi kalau agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam,
Tuhan mereka itu satu. Dari perselisihan Bani Israel ini ya, kalau kita perhatikan Quran itu sendiri menyatakan bahwa mereka yang kafir, tauhid yang kafir kepada Isa itu sudah diazab Allah. Jadi artinya tauhid kita itu benar berbanding dengan mereka, karena mereka kafir kepada Isa. Yuk bisa cek di An-Nisa 156. Jadi gini Bang, orang Yahudi itu bukan kafir kepada Allah. Kafirnya dia karena mereka menolak kenabian. Setiap datang nabi kepada mereka pasti mereka olok-olok gitu. Nah, itu Di kalangan mereka juga ada yang menyembah selain daripada Tuhan pencipta Bunyi ayatnya bumi. clear bahwa dia dihukum karena kafir kepada Isa dan ibunya. Dia kan tuh kalau kita baca di Talmudnya mereka kan sadis tuh sebutan-sebutannya. Ya enggak? Adalah di Iya, memang betul. Memang benar. Ya udah, tapi tauhid mereka itu yang kafir kepada Isa itu udah diazab. Jadi artinya tauhid kita itu benar. Bukan enggak. Benar. Anda harus sadar bahwa orang-orang Yahudi kufur terhadap ajaran Nabi Isa, Yesus, karena tidak mengimani Yesus sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Kalau Kristen offside, bukan nabi lagi dianggapnya, tapi dianggapnya Tuhan. Gini, gitu. kita bahas sebelum nusul Quran. Jadi tahun 33 Gini Bang, itu kan ada Bang Kristen, perselisihan. Bang Gini ya? Kristen, Bang Kristen, kamu menyatakan bahwasanya Islamlah yang lari dari tauhid. Justru Kristen yang lari dari tauhid. Kenapa? Saya bilang, coba kamu katakan di Ulangan 4:35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah, Abang, sudah jelas. Gini Nah, ya, Bapak. di Ulangan 5 ayat 7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, di dalam Yesaya 43 ayat 18, Yesaya 40 ayat 18, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang kamu anggap serupa dengan Dia? Dan Yesus menyatakan itu juga di Lukas 4 ayat 8, sembahlah Allah saja. Nah, di Yohanes 17 ayat 3, apa yang dikatakannya? Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Islam menyatakan juga yang benar. Qul huwallahu ahad. Nah, itu dia Bang. Dan di dalam ayat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum lahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sudah jelas. Tetapi apakah ajaran Yesus itu dilakukan? Tidak. Kenapa? Yesus menyatakan di Lukas 4 ayat 8, sembahlah Allah saja. Tetapi apa? Melainkan kamu menyembah Yesus. Yesus menyatakan apa? Sembahlah Allah saja. Bang, kita semua nyembah Allah, Bang. Persoalannya adalah Al-Masih ini udah naik ke atas, ya. Udah naik ke atas bersatu dengan Allah. Jadi di atas sana, di singgasananya ada Allah plus Al-Masih. Sekarang Nah, ini Al-Masih di sini Allah atau siapa sebagai apa, Bang? Saya tanya dulu, Bang. Ya satu-satunya utusan Allah yang diangkat kepada Allah itu kita sebutnya apa? Kan semua manusia ya nggak ada yang bisa mendekat kepada Allah, kebakar lah istilahnya. Enggak, kamu menganggap Yesus itu sebagai apa? Gua nggak tahu, sebutlah, lu sebutlah. Enggak, sebagai apa? Saya tanya dulu. Tolong bantu saya. Kasih statusnya Al-Masih ini apa? Kalau di kitab saudara statusnya manusia. Tapi kan manusia nggak mungkin bos terbakar bos, nggak mungkin sampai di atas arsy sana. Nggak sampai ke arsy Yesus itu. Oh nyampe Di langit nyangkutnya. Nah itu si Ibnu Katsir keliru tafsirnya tuh. Nah coba di mana di kitab saudara Yesus sampai ke surga? Di mana? Ali Imran 55 coba dicek deh. Kok jadi ke Al-Quran? Karena Al-Quran. supaya lebih memahami. Assalamualaikum Gurunda. Kan kalian kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Yesus ke surga itu di mana? Dalilnya nggak ada. Kalau di Quran itu Ali Imran 55 dia naik
kepadaku, ditulisnya begitu. Kepadaku, kunya itu kan Allah. Jadi kan dia terangkat naik kepada diri Allah yang bersemayam di atas Allah. Jadi kalau itu yang dijadikan dasar, bagaimana dengan umat Islam yang meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan dia si Al-Masih ini kan terbangnya pakai jasad-jasadnya, sama kayak Superman gitu loh, terbang deh. Jadi jasadnya jadi apa dia? Ini bukan roh nih yang naik nih, ini badannya utuh. Iya, jasadnya itu jadi apa dia di atas, Bang? Jadi Tuhan. Iya, dia duduk di singgasana ilahi itu. Mana ada, Bang? Itulah, dicek dulu lah. Ya, di mana dalilnya? Di kitab saudara di mana? Ali Imran 55. Oh, jadi Yesus Nabi Isa rupanya. Lah, kan umat Islam mengkafirkan Kristen kan karena Isa, bukan karena Yesus sebenarnya kan? Iya. Nah, sekarang kalau misalnya Anda menjadikan itu sebagai acuan, berarti Nabi Isa itu adalah Yesus. Anda imani berarti? Lah, ini kan karena situasi di Indonesia yang ngeblunder kan? Jadi kan kita mainnya blunder juga. Gitu. Inilah yang dikatakan 1 Korintus 4 nomor 10, Bang. Betul, dan itu semua orang gitu. Menjadi bodoh karena agama. Makanya kalau kita terlalu overdosis agama, kita jadi bodoh. Karena Yesus, bukan karena agama. Karena Yesus, Bang. Bayangkan saja pernyataan saudara. Jasadnya yang manusia itu naik ke langit, naik ke surga, langsung jadi Tuhan di atas. Gimana itu? Allah yang mengangkatnya. Nah, berarti Yesus adalah Tuhan yang diangkat gitu. Iya betul. Diangkat oleh Allah. Berarti Yesus Tuhan yang dilantik. Oleh Allah. Nah, itu dia. Inilah yang dikatakan 1 Korintus 4 nomor 10. Nah, itu fakta, Bos. Iya, fakta. Kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam diangkat itu sebagai manusia. Nabi Isa alaihissalam diangkat sebagai nabi, dia tidak diangkat, tidak dilantik menjadi Tuhan dan utusan yang disekutukan kepada Allah, menjadi Tuhan yang disekutukan. Apa Gona nggak jelas Gona? Itu satu-satunya nabi dan utusan yang disekutukan kepada Allah itu namanya Isa Al-Masih. Makanya dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, tapi statusnya bukan Tuhan kan? Lu kasih tahu sama gue lah, apa statusnya kalau udah statusnya sebagai nabi, sebagai rasul. Oh, jadi ya udah. Kalau lu bilang nabi, kalau gue sih bilangnya ya, dia sejak kenaikan Isa, maka Tuhan yang bersemayam di atas arsy adalah Allah yang dinyatakan dalam wujud Isa. Itu Bos bunyi. Itu dari mana dalilnya? Dari mana, Bang? Dari mana dalilnya? Dalil dari mana itu? Dia udah naik nih. Dia naik nih. Ya kan? Kepada Allah. Nah, Allah kan nggak kelihatan, nggak berwujud. Yang berwujud kan cuma Isa. Nah, terus? Sehingga Tuhan yang bersemayam di atas arsy itu adalah dilengsarkan dalam tubuh Isa. Dilengsarkan, diganti oleh Yesus gitu. Nggak kelihatan Bos Allahnya, Bos. Allahnya nggak ada. Nggak kelihatan. Jadi duluan mana, Isa yang naik atau Henok? Henok kan nggak naik kepada Allah. Jadi dia naik ke mana? Ke pohon? Gua nggak tahu, nggak ada tulisannya. Ini kan gua berdasarkan apa yang ada di kitab. Nah, kalau di kitab Anda, Yesus naik ke mana? Yesus naik ke surga bersatu dengan Allah. Di mana dalilnya tuh? Coba bantu saya, Gona. Ini Bang, coba kamu baca Bang. Di 1 Korintus 15 ayat 50 Bang. Bang. Kisah para rasul itu cuma bahwa dia terangkat naik itu. Ya. Enggak Bang. Coba kamu baca dulu Bang. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak katakan. Lu tadi udah ngomong ya, gue belum nanggapin. Gue mau ngasih tahu ya. Gue mau ngejelasin begini. Ketika Yesaya menjelaskan, nih saya ingetin lagi ya. Ketika Yesaya menjelaskan tentang take over atau campur tangan Tuhan di dalam kandungan, itu dia benar. Ya. Tetapi ini untuk case kepada Al-Masih itu dia nggak begitu.
Al-Masih ini kita sama-sama tahu bahwa Al-Masih itu tanpa ML, nah, tanpa ML dia hamil dan dia lahir gitu, ya kan? Jadi kita harus pahami prosesnya itu. Jadi waktu Yesaya menuliskan itu namanya kita bilang nubuatan ya, ramalan lah, nubuatan. Itu dia nggak ngebayangin bagaimana Al-Masih akan datang ke dunia ini. Kalau yang kedua kalinya dia akan datang dengan cara dia naik. Dia akan datang. Oke, gitu seluruh anak bangsa. Jadi jangan cuma nanya, Kalau- Anda nggak memahami kalau- jawabannya. Bang, kalau saya sih ingin bertanya sedikit kepada abang-abang di sebelah. Ya, Bang. So, Ingin bertanya sedikit sih, ingin bertanya kepada abang-abang mereka dari sebelah. Gimana bang? Dan saya simpel aja, agak sedikit. Ya, saya agak sedikit naif sih pertanyaannya, agak sedikit ya terblunder begitulah. Kalau abang mereka dari sebelah percaya kan semua tulisan di dalam ajaran abang itu kan firman dari Allah. Betul Tidak. sekali. Yes. Nah, yes. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, adakah firman dari Allah itu menjadi manusia? Nggak ada. Nggak ada firman menjadi manusia. Itu bedanya. Dengarkan. Iya. Yang menjadi manusia itu adalah apa yang kemudian diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalam itu tidak pernah terlepas dari Allah. Sifat itu tidak. Bagaimana mungkin kemudian sifat pemarah Anda menjadi pribadi baru? nah, firman Allah yang turun dari atas langit itu cuma sekali. Dia nggak jadi Al-Quran, dia jadinya Al-Masih. Loh, Oh, dia turunnya cuma sekali, bos. maksudnya apa? Firman itu apa menurut saudara? Apa bahasa Indonesia firman itu apa? Firman sama firman Allah beda ya. Nah, inilah yang ku bilang 1 Korintus 4 nomor 10. Firman itu apa? Enggak, kalau kita baca ayatnya kan itu ditulisnya kan firman Allah. Jadi lu jangan nanya firman dong. Firman Allah itu berarti apa? Persatuan, bos. Hah? Perkataan Allah. Itu firman. Kalau Lah. ini kan ditulisnya firman Allah. Lah kalau firman ini apa? Firman dulu. Ini kan omongan, Ya. perkataan. Nah, perkataan Firman berarti firman Allah berarti Bukan, perkataan firman Allah. Firman Allah itu adalah bagian daripada Allah. Itu kita bukan firman pahami Allah, begitu. itu kalam Allah. Bedakan antara kalam dengan firman. Begini, kalau lu telepon orang di rumah, tolong ambilkan kunci, kirim. Dia lakukan nggak? Dia lakukan. Nah, berarti kan dia tahu siapa yang ngomong. Sekarang kalau misalnya ada yang ngomong, lu bakalan hamil, punya anak. Dia kenal nggak? Kalau dia kenal, dia imanin. Kalau dia nggak kenal, sampai bego juga nggak bakalan dikerjain, nggak bakalan dia percaya. So, jadi firman itu sangat identik dengan siapa yang ngomong. Nah, firman Allah ini kita imani ya, bahwa kalau lu melakukannya, bahwa lu akan selamat dunia akhirat. Kan begitu. Kalau kita menjalani firman Allah ini, maka ini kita dibilang selamat, bos. Berarti kan ada kekuasaan dan kekuatan dari firman itu. Jadi bukan firman-firman yang biasa-biasa saja. Jadi mesti Maksudnya dipahami, bos. Ini saudara saya ini kayak suaranya pendeta Joshua Teu, benarkah? Siapa? Joshua Teu mirip suara abang saya ini. Bukan. Teman Iya, saya, iya. Bang. Ya, firman Allah dengan sifat yang ada pada diri Allah itu berbeda, Bang. Kalau firman itu adalah perkataan, sedangkan kalam itu adalah sifat berkata-kata. Laksana dalam diri kita itu, kalam itu adalah mulut.
kemampuan untuk kita berkata. Sementara kata-kata kita itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh kalam yang melekat pada diri Allah. Nah, Yesus itu bukan firman, apalagi kalam. Yesus itu adalah hasil daripada firman. Kalam berbunyi, kemudian suara itu sampai kepada Maria. Maria ini kemudian hamil, keluarlah ciptaan Yesus. Jadi Yesus bukan firman, apalagi kalam. Kalau saya analogikan antara motor, knalpot, dan juga asap, Yesus itu bukan asap, Yesus itu bukan knalpot, Yesus itu bukan motor, tapi dia adalah karbon dioksida. Boleh gua analogikan begini. Ada berapa sifat Allah? Ada 99 ya? Betul. Nah, jadi manusia bisa membedakan, tetapi dia satu kan, Allah. Tapi kita bisa bedakan 99. Nah, kurang lebih kayak begitulah, Bos. Beda bisa dibedakan, tetapi dia sebenarnya satu. Bukan gitu. Allah itu satu, memiliki nama atau sifat yang 99 itu. Sementara Yesus itu bukan sifat. Yesus itu makhluk sama, bukan. Yesus itu makhluk sama seperti kita. Maksud gue begini, itu kita coba menganalogikannya jadi linear gitu. Sedangkan yang disebut firman Allah ini kita nggak bisa menyatakannya sebagai sesuatu bentuk, barang, ciptaan, wujud, nggak ada. Dia adalah yang tak berawal, tak berakhir, ya, disebutnya firman Allah. Karena pada mulanya manusia itu tidak ada yang mengenal Allah. Manusia itu umumnya mengenal Allah pertama kali itu dari firman-Nya. Dia dengar. Karena nggak mungkin orang bisa ketemu Allah. Nah, yang bisa ketemu Allah itu adalah Al-Masih. Makanya saya nanya, kalau saya nggak boleh dibilang itu dia Tuhan, lalu dia siapa? Karena dia bisa bertemu, naik menjadi satu dengan Allah tanpa terbakar. Itu nggak ada menjadi satu, Bang. Jangan gitulah. Markus 14 nomor 62, Yesus duduk di samping Allah Bapa, bukan bersatu. Waduh, abang ini gimana sih? Nah, dia pernah nulis diajarin kita oleh Yohanes 10:30 deh. Ya. Yohanes 10:30 itu dia ngatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau dia terbang naik ke atas, itu berarti dia bersatu, Bos. Satu apa dulu, Bang? Kok jadi kayak burung-burung terbang kayak gitu, habis itu bersatu dengan kandang? Ya itu faktanya begitu. Nggak ada fakta, Bang. Dia naik, men. Lu nggak bisa ingkari itu. Yang naik itu ya, terus? Ya itu fakta. Itu yang gue bilang bahwa dia telah naik, itu fakta. Fakta iman gitu, fakta sejarah iman gitu loh. Jadi kenaikan dia ini, Henok itu juga naik, ya kan? Ditulis di situ. Elia juga naik. Lalu kemana perginya? Kemana perginya? Kalau bukan ke Allah, kemana perginya? Kepada Allah. Iya, kemana perginya kalau bukan kepada Allah? Gona, kamu turun dulu, Gona, itu noise tuh, nanti naik lagi, Gona. Turun dulu, nanti naik lagi. Menyatu, Bos. Menyatu kan dia. Oke. Ya. Yesus naik juga, Henok juga naik, Elia juga naik. Mereka jadi kepada siapa? Ke surga. Loh, Yesus di mana dikatakan naik kepada Allah? Kan dikatakan dia duduk di samping Allah Bapa. Kan dia di dalam kan satu, Bos, dibilangnya Bapa. Enggak, bukan satu. Dia duduk di sampingnya. Markus 14 nomor 62. Yesus terangkat ke langit dan duduk di samping. Untuk menunjukkan bahwa ada dua pribadi. Ya memang dua pribadi. Tapi mereka bukan satu. Yang berwujud, memang bukan satu. Yang berwujud itu cuman Al-Masih, Bos. Iya, kenapa dia berwujud? Karena dia makhluk. Sementara pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Yeremia 6, Yeremia 10 nomor 6. Pinggir-pinggir kiri kanan itu dia nggak kebakar, Bos. Namanya apa kalau disebut manusia kan harusnya kebakar ya. Loh, Tuhan yang menghendaki kok.
Dibakar itu nanti di neraka. Loh, Yesus diangkat ke langit. Kan udah ditulis di situ, manusia nggak ada yang bisa mendekat kepada Allah. Kenyataannya dia duduk bareng, ngopi bareng nih. Gitu Ya, loh. berarti dua kan jadinya? Iya, tapi yang kelihatan kan cuma satu. Oh, iya betul. Jadi Tuhan Anda ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Benar nggak? Iya, betul. Nah, Itu dia. Sementara ini Tuhan itu cuma satu. Itulah yang saya katakan 1 Korintus 4 nomor 10, Bang. Itu fakta. Iya, jadi kan dua, satu terlihat, satu tidak terlihat kan gitu. Nah, gini Kalau Bang, gini bukan Bang, gini Tuhan, gini Bang. gua sebut Bang apa? Kristen gini, ketika kamu menyatakan bahwasanya ada Tuhan yang terlihat dan Tuhan tidak terlihatan, justru Allah itu menjadi bingung. Dan kan saya sudah baca tadi, Ulangan 5 ayat 7, jangan ada di hadapanmu Allah lain di hadapanku. Iya. Allah pun bingung, ini siapa ini anak katanya. Enggak, itu udah naik, Bos. Itu udah naik. Makanya Dia udah Allah naik. pun bingung, jangan ada Allah lain di hadapanku katanya. Tuhan, Bapak pun bingung, ini siapa yang naik nih sebelah kanan ini? Nah, dia yang naikin, bukan gue. Gue nggak bisa terbang. Itu pahami dulu Bang. Jangan ada lagi Tuhan di hadapanmu, di hadapanku. Allah lain. Lu cek kalender Indonesia, ada perayaan hari kenaikan Isa Al-Masih. Lu cek deh. Ada. Makanya Bang, coba pahami dulu Bang. Ulangan 5 ayat 7, jangan ada di padamu Allah lain di hadapanku. Kamu Gue mengatakan tahu itu. Gua Tuhan tahu. ada Tuhan yang nyata, Saya Tuhan yang ngerti. kelihatan dan Tuhan yang Saya tidak ngerti. kelihatan. Ya, Bapak betul. sendiri Tapi pun fakta. bingung Bang ketika Yesus itu naik menjadi Tuhan. Nah, terus gue sebut apa? Kalau faktanya dia ada di atas sana. Kan kita udah dilihat orang naik. Siapa yang melihat ini Bang? Yang mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak ini siapa Bang? Saya mau beli teropongnya nih Bang. Loh, ini kan di Quran aja ada ditulis, Bos. Mau gimana sih? Loh ini udah pernyataan Bang, duduk di sebelah kanan. Loh, kalau kita kan mau menyatakan begini, ini kan cara pandang iman, mata iman. Tapi kan faktanya dia terangkat naik. Nah sekarang naik, tadi Bang Suma tadi nanya, naiknya kemana? Saya bilang naik kepada Allah. Dia bilang lagi, di mana ditulis? Loh, awalnya dia udah ngomong bahwa dia dan Bapa satu. Sehingga kalau dia balik lagi, dia balik ke Bapaknya. Nah, Bapaknya kan nggak kelihatan. Loh, jadi ada yang nggak kelihatan dan ada yang kelihatan. Itu faktanya. Faktanya bahwa Berarti ada dua. yang berwujud. Nah, faktanya ada dua. Nah, masa ada dua Tuhan? Ya kan? Nah, tauhid itu ternyata dia mengesahkan dua itu disebut Tuhan yang satu. Baca lagi Bang di Ulangan 57 Bang. Kan tadi saya baca Bang. Di Ulangan 57. Jangan Aduh, ada abangku padamu ini Allah lucu. lain di hadapanku. Lu sebutin dah. Tadi sudah kubilang. Tadi gua bilang. Sudah kubilang. 1 Korintus 4 nomor 10 itu. Ada dua pribadi. Jadi kalau misalnya kalian menuduh bahwa Kristen telah berkata Allah sama dengan Isa, itu keliru. Bahwa kita dari awal sejak sebelum ada umat Islam, Nggak kita salah, Paulus berkata memang pintar. bahwa di Paulus ini atas pintar. sana ada Allah dan Isa, ada Allah dan Isa. Nah sekarang lu kasih tahu sama gue, dia ada di atas arsy sana. Jadi kalau orang mau menyembah Allah, ya pasti yang berwujud itu adalah Isa. Lu sebut apa kalau dia bukan Tuhan? Utusan Tuhan, dia nabi, dia rasul. Ya orang dia bersemayam di atas arsy kok. Gue salah di mana kalau dia gue nyatakan Tuhan? Karena dia udah duduk bareng. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Yesus bersemayam di atas arsy, di mana itu? Ada aja abang Yesus itu buka Ali Imran. la haula wala quwata illa billah. Ali Imran itu tidak dikatakan Yesus duduk di arsy. Ali Imran. Bang gini Bang, itu. sebelum kamu membuka Al-Imran, kamu pahami dengan surat Maryam ayat 36. Innallah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim, kata Nabi Isa. Ya. Nah, inilah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Dia sudah menyatakan Bang. Dan di dalam surat Az-Zukhruf juga menyatakan seperti itu. Kita nggak menyembah gara-gara ayat itu.
Jadi jangan kamu patah, jangan kamu bernarasi yang tidak. Anda kan mau menanyakan mengapa kita menyembahnya. Saya menyembahnya karena dia sudah bersatu dengan Allah. Nah, Yesus mengatakan sembah siapa? Enggak, saya katakan Yesus mengatakan kepada umatnya untuk menyembah siapa? Menyembah Allah. Ya sudah, jadi bukan menyembah Yesus. Saat lu nyembah Allah, itu wujudnya tuh yang ada berwujud itu adalah Isa Al-Masih. Mau bagaimana sih? Aduh, jadi menurut abang ini yang ditampar sama tentara Yahudi itu Allah Bapa. Bukan yang ditampar itu Yesus, Bos. Loh, tadi jasadnya naik. Nah, enggak. Anda kan mengatakan kalau ingin melihat Allah Bapa, lihat jasadnya Yesus. Betul nggak? Bukan. Lu memperhatikan kronologisnya. Dia kan ditanya, kenapa disembah? Gua sembah karena dia udah terangkat naik kepada Allah. Udah. Terus? Nah, sekarang masalahnya adalah ini kalau gua nggak boleh sebut dia Tuhan. Coba lu kasih gue saran, dia gue sebut apa yang bersemayam di atas arsy? Oh, jadi kalau ada manusia terangkat ke langit bersemayam di arsy itu jadi Tuhan dia? Karena itu singgasananya khusus buat Tuhan, Bos. Itu singgasana. Tidak ada dalilnya Yesus itu punya arsy. Duduk di atas arsy itu nggak ada dalilnya. Selamat malam. Salah gue di mana orang dia ada diangkat kepada Allah? Iya, diangkat itu artinya diselamatkan. Aku mengangkatmu kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Frase yang sampai begini, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Titik. Iya. Jadi betul. Tapi ayatnya enggak. Iya, saya tahu. Kalau saya mengambil anakku dari Jakarta ke Makassar, bukan berarti anakku jadi saya. Bukan. Santai aja kalau data-data Quran yang Anda gunakan. Masalahnya sekarang ini, ketika Anda mengambil Allah, Bos, lu salah. Kalau lu menjadi Allah, lu kafir. Karena mengatakan Allah sama dengan Isa. Dia di atas arsy sana ada Allah plus Isa. Mana dalilnya? Oh gitu. Mana dalilnya di Al-Quran mana? Oh, kok Anda mana dalilnya di Al-Quran? Ali Imran katanya, Bang. Ali Imran 55. Padahal di sana itu Allah mengatakan hanya kepadaku engkau kembali. Lalu aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Orang Islam itu ketika meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua kembali kepada Allah. Jadi apakah mereka semua itu adalah Allah? Rohnya. Lah, lebih parah lagi si Yesus karena naik dengan lato-latonya. Masa dengan lato-latonya jadi Tuhan? Ada aja. Fakta gimana? Mau fakta gimana? Mau fakta begini loh. Ini fakta. La haula wala quwata illa billah. Kristen. Halo George. Di mana Nabi? Jadi Anda sudah akui ya. Jadi Anda sudah akui bahwa Tuhan Anda ada dua ya. Satu tidak kelihatan, satu kelihatan. Betul? Ya, jadi Tuhan itu tetap satu, yaitu Isa. Inilah yang dikatakan 1 Korintus 4 nomor 10. Kita bodoh karena Kristus. Gurunda, kalau udah nggak bisa menjawab begini jadinya Gurunda ini. Itu fakta, Bos. Kalau udah nggak bisa jawab gini. Ini bukan doktrin. Begini jadi di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah Allah berfirman ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jelas, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah
Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, Ternyata kenyataannya tapi ternyata kamu sudah Malam tidak bisa kenapa, Bang? menjawab dan Iya, malam. dia terangkat naik. Malam Bang Jema, Malam sudah lakukan. Orang udah gue bilang itu faktanya dia. tapi ternyata kamu Malam sudah tidak kenal bisa dari menjawab, makanya kamu jadi ngawur. Ya malam. Astagfirullah. Jadi boleh saya masuk ya Bang ya? Ya, silakan Bang, silakan. Silakan Bang Jo. Silakan. Luar biasa ya, diskusinya menarik juga sih Bang, tapi kita berharap diskusi ini tidak menimbulkan banyak berbagai perspektif yang salah ya Bang ya. Iya, makanya Jadi, kalau ada yang salah diskusi coba dari tadi diluruskan. Ya, artinya begini Bang, diskusi seperti ini memang menarik ya untuk menambah ilmu terkait dengan apa yang dimaksud dengan Tuhan, apa yang dimaksud dengan Allah yang kemudian dibahas dari tadi. Luar biasa ya. Jadi gini, kalau menurut saya sih begini, sebenarnya simpel saja ya. Apa yang kita diskusikan ini sama-sama kita berbicara pada apa yang menjadi bahan penciptaan kita ya kan. Orang yang mencipta kita, orang yang mencipta langit dan bumi. Hal ini kalau kita diskusi mencari akar-akarnya, walaupun dalam dunia filsafat ini tidak bisa ditemukan. Hanya dalil-dalilnya kita bersifat berpatokan pada Alkitab atau Al-Quran ya kan Bang. Nah, kalau berbicara mencari kebenaran, siapa itu Yesus, siapa itu Allah, itu sangat dogmatis Bang. Hal yang tidak bisa diperdebatkan. Karena masing-masing mempunyai keyakinan yang berbeda. Oke lah, tadi saya coba menjelaskan menurut pemahaman saya dan saya dapat ya. Terkait dengan yang berbicara tentang Tuhan Yesus, itu memang bagian dari Allah, di mana Allah menjelma, mengutus Yesus ke dunia untuk menampakkan dirinya kepada umatnya. Nah, Yesus itu sebenarnya salah tadi dibilang Tuhan kamu dua. Tidak, Tuhan itu satu, yaitu Allah. Sama semuanya, Allah Bapa di surga. Cuman dia mengirim Yesus ke bumi untuk memperlihatkan dirinya. Memperlihatkan diri adalah utusan Tuhan, Iya, utusan Allah Bapa. Jadi Yesus ini Allah Bapa itu sendiri, Bang. Utusan Allah Bapa melalui marisan Tuhan. Ya, ini pertanyaan saya. Kenapa Yesus yang manusia itu adalah Allah Bapa itu sendiri? Nah, begitu dia naik begini ya, saya mau tegaskan. Ya, dia bagian dari Allah, Bang. Bagian dari Allah. Bagian dari Allah. Iya. Jadi bukan Allah tapi bagian dari Allah ya. Selesai di muka Berarti dia makhluk kan? Ketika dia selesai. Berarti dia makhluk kan? Allah bukan makhluk dong, bagian dari Allah itu berarti dia pencipta juga gitu loh. Berarti Tuhan Anda ada dua. Ya bisa di Bukan, kalau bagian itu begini loh Bang. Kalau bagian itu 5. Gimana ceritanya Anda mengatakan Tuhan Anda satu tapi ternyata dua? Jadi gini, ini faktanya, ini fakta ya. Dia udah Iya, itu fakta Tuhan Anda dua. Belum lagi Roh Kudus, belum burung merpati lagi nanti. Kalau pemikirannya Bang Sum, kita sudah bisa berpikir seperti Bagaimana ceritanya, Abang? Tuhan Maha Pencipta mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kayak mana ceritanya Anda mengatakan itu bagian daripada Tuhan? Nah, itu dia begini, dia disembah begitu dia Yesus mengatakan di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu siapa tuh? Tuhan. Yesus itu sebagai manusia. Nah. Iya, berarti Tuhan, berarti dia Tuhan itu ya, beneran Tuhan ketika dia udah bersatu dengan Allah. Itu. Berarti pada saat dia manusia dia bukan beneran Tuhan. Tunggu dulu, lu pahami dulu itu. Kalau lu udah memahami itu, ketika dia turun, iya, ketika dia turun dia bukan Tuhan. Ketika dia kembali ke surga baru dia Tuhan lagi, betul? Ya, terserah lu lah. Gue ngejelasinnya lu pasti udah ngerti, Bos. Aduh, itulah saya katakan bahwa Kristen ini tidak usah terlalu banyak bicara, Bang. Karena cukup 1 Korintus 4 nomor 10. Udah, memang kami bodoh karena Kristus. Kepercayaan kita kalau lu masih beragama Islam. Apalagi lu tidak bisa menegakkan rukun iman.
ya kan? Apa tuh? Untuk Apa itu rukun iman? salah satunya beriman kepada kitab-kitab non-Islam. Taurat, Zabur, Injil. Kok itu Kan kita gitu. non-Islam. Iya Bahas- dong. Bahasanya kok kayak bahasa gereja kali, Bang, dipaksakan kali. Loh, Sekarang supaya begini, mengerti. Itu, sekarang supaya gini, apa? supaya kita mengerucutkan permasalahan. Tuhan Anda itu sebenarnya satu apa dua? Tritunggal kita bilangnya. Iya, maksudnya bukan itu. Saya tanya satu, Bos. Tritunggal satu, itu satu. Tritunggal. Nah, Tritunggal. ketika dia datang ke atas muka bumi, dia ada berapa? Satu. Oh, berarti ketika ada di bumi, nggak ada di surga. Ada satu bapaknya. Kan dia Berarti putra. yang di bumi satu, di surga satu. Itu berapa? Ya, putra Allah. Iya, putra Allah dengan Allah ada berapa jadinya? Dua. Ya dua sudah. Ya, terus kenapa masalahnya? Tadi Anda bilang satu. Satu itu karena dibilang Tritunggal. Iya, Karena tapi ini kan ajaran tapi Musa. faktanya, bos. Musa mengatakan Tuhan itu Esa. Nah, terus Tuhan itu Allah kita. Esa itu dua. Tunggu dengerin dulu. Tuhan itu Allah kita. Allah kita itu ada Allah, Dua. ada Roh Allah, ada Firman Allah yang turun Ya, ke dunia. ada bait ini. Allah juga, ada bait Allah, ada malaikat Allah. Nggak ada. Lo cek di 3 ayat itu nggak ada. Adanya cuma Allah, Roh Allah, Firman Allah. Lu jangan Di mana? Di mana di juga. tiga? Di mana di Nggak kitab? ada, lu itu Kitab mana? Bang. Yang Anda Bang maksud Kristen, kitab mana? Coba dulu Bang Lu Kristen, nggak tahu. coba dulu baca Yesaya 43:10. Daripada nanti berasumsi panjang, putra, anak. Nah, coba dulu dibacakan Enggak, dulu Bang. Yesaya Begini, dengerin dulu. 43:10. Saya udah bilang. Enggak, baca saya dulu, udah- Bang. Enggak, Saya baca dulu, Bang. tahu Baca dulu. bahwa jangan ada Allah lain, ya. Bahwa Allah Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Itu saya tahu. Orang Kristen Bukan. nggak sebodoh Iya, orang Yesaya yang 43:10. Kamu Ini inilah faktanya. saksiku demikian Lu firman nanya Tuhan sama- dan hamba-hambaku Saya yang tanya telah sama kalian kupilih. bahwa lu sebut Kamu tahu apa, percaya ada padaku, Al-Masih, mengerti ada bahwa di atas aku arti. tetap dia. Gitu. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah atau tidak ada Allah yang lain. Sekarang gue nanya, lu sebut apa Al-Masih bersama Allah? Nabi. Tetap aja Nabi. Mana bisa Isa manusia Al-Masih. deket-deket Allah, nggak bisa. Loh. Faktanya di situ dia tetap Nabi Isa. Itu manusia nggak bisa deket-deket Allah, bos. Nggak mungkin. Loh. Nah, Maksudnya gimana ini? Dia bisa ada naik kepada Allah. Sekarang begini. Percaya enggak bahwa Tuhannya Nabi Musa itu maha besar? Percaya. Nah, ketika Yesus yang maha kecil naik terangkat ke langit, kayak mana kedudukan Yesus dia di sana? Bandingannya antara Yesus dengan Allah maha besar Dia itu? udah bersatu dengan Allah. Iya, enggak. Maksudnya Allah maha besar. Kemudian Ya. Yesus datang bersatu. Dia jadi apa dia di sana? Iya. Udah pasti dia menyatu dengan Allah. Jadi satu. Iya, nyatunya itu gimana ceritanya nyatu? Nyatunya mungkin. Yang satu maha besar, yang satu maha kecil. Kayak mana caranya nyatu? Ya itu kan mujizatnya Aku dan Allah itu Ya, sama kok dong. Allah. Aku dan Allah itu satu. Satu apa? Ya, kenapa lu menolak ketetapan Allah? Allah Saya mengangkat enggak, Isa. saya tidak menolak ketetapannya. Nabi Isa tetap aja nabi, tidak pernah berubah menjadi kodok, apalagi Tuhan. Nggak, ini Saya dia nggak menolak naik. itu. Dia naik kepada Allah. Loh, bagaimana dengan Henok? Bagaimana dengan yang lain yang terangkat ke langit? Masa jadi Tuhan dia? Di satu Allah, nggak sama Allah. Coba mana ada ayatnya nggak? Henok naik kemana? Ada nggak dia? Lah, naik ke langit. Yesus naik kemana? Ke Allah, kepada Allah. Di mana tulisannya? Coba. Kepadaku, mengangkat. Coba di mana Yesus naik ke surga, ke langit? Ya. 5. Oh, jadi Nabi Isa itu Anda sudah akui bahwa dia adalah Yesus? Loh, kan yang Islam mengkafirkan Kristen gara-gara Isa. Ya, saya tanya, jangan larinya ke sana. Saya tanya, Anda sudah mengimani Nabi Isa adalah Yesus? Loh, kalian kalau mau mengkafirkan Isa, ngomong Loh. tentang Isa, jangan ngomong Loh. Yesus, bos. Loh, kok jadi kayak bunglon kayak gini? Anda ketika saya berbicara mengenai ketuhanan Yesus, kenapa larinya ke Nabi Isa?
Karena Kristen dikafirkan. Loh, gara-gara lucu Isa. Anda ini. Anda kok tiba-tiba kenapa Anda menuhankan Nabi Isa? Kenapa? Karena dia kan, lu menuduh kafir itu kan gara-gara Isa. Jadi ketika Anda menggunakan Isa menjadi Tuhan itu Anda tidak kafir gitu? Ya iyalah. Loh, Iya, namanya kan gue membantah. Lah, rusak Anda ini rusak. Ternyata lebih parah lagi dari 1 Korintus 4 nomor 10. Tadi saya masih berpikir pendeta Joshua Teung ini masih ada sedikit bisa normal. Ternyata lebih parah dari kitab suci agama Islam. Itu parah, men. Loh. Anda menuhankan Yesus dan menggunakan data Al-Quran. Sakit Anda ini. Anda butuh dokter. Mengimani akidah Yahudi dari kitab suci agama Islam. Itu keliru. Dan akhirnya mengklaim. Parah Anda ini parah. Nabi-nabi Yakub ya, keturunan Yakub Israel. Anda lebih parah ini. Kupikir tadinya hanya sebatas bodoh, ternyata Anda gila. Kamu rusak jiwamu. Anda rusak jiwanya. Anda menuhankan Yesus dengan menggunakan Al-Quran. Gimana ceritanya, Bang? Karena Kristen dikafirkan gara-gara Isa. Paulus itu mengkafirkan Kristen karena tidak sunat. Kenapa jadi Islam jadi sandaran? Ayo. Kenapa lu kalau memang lu setuju dengan Paulus, lu ikutin ini dong, Paulus dong. Lah, kok jadi ya kayak gitu narasi kamu? Kamu cocok jadi pengacara, jangan jadi penginjil kamu. Bang Kristen. Kamu dengarkan, Paulus mengatakan Kristen tidak bersunat itu adalah orang kafir. Kenapa jadinya saya yang harus percaya kepada pembohong Paulus? Lucu Anda ini. Karena lo menggunakan mengkafirkan Kristen. Kok jadi saya yang mengkafirkan Kristen? Kafirnya Kristen itu, dengarkan. Kafirnya Kristen itu karena mereka menuhankan manusia. Itu karena kafirnya dia. Kalau Paulus mengkafirkan Kristen karena Kristen tidak bersunat. Sekarang nanya sama lo. Ya kan? Ujung-ujungnya nanya. Udah di atas arti sana. Gue sebutnya apa kalau nggak boleh sebut Tuhan? Lah, makhluk Tuhan Isa itu meskipun dia naik ke langit. Yang udah di atas arsi itu nggak bisa yang namanya. Mana dalil? Di mana dalilnya Isa terangkat ke arsy di mana? Mana dalilnya? Ali Imran 55. Ali Imran 55 itu tidak ada berbicara arsy. Ada dong, naik. Lo baca bahwa di mana tempat Allah melakukan pekerjaannya. Mulai ngarang bebas ini. Kamu jadi pengacara aja, jangan jadi penginjil. Maksa. Dia mau samain gini. Bisa jelasin, kok maksa? Lu jangan. Mana di situ Nabi Isa diangkat ke arsy? Ayo, mana? Kamu nggak saudara Kristen kafir. Saudara memperkosa kitabnya Yahudi, sekarang memperkosa lagi kitabnya Islam. Gara-gara apa? Gara-gara 1 Korintus 4 nomor 10. Gara-gara dikafir. Karena Anda bodohnya sudah akut menurut Paulus, maka Anda mengais-ngais Al-Quran untuk mendudukkan perkara Yesus yang Anda tuhankan itu manusia itu menjadi Tuhan. Tuduhan kafir lalu mengais-ngais Injil, mengais-ngais kitab lain. Paulus yang melantik Anda sebagai orang kafir kok larinya ke kami umat Islam? Loh, yang mengkafirkan siapa? Paulus. Islam kan? Paulus. Ya, bersama Islam kan? Paulus. Iya, sama Islam juga kan? Kristen. Loh. Kenapa Anda tidak permasalahkan Paulus yang mengatakan Anda kafir? Kenapa? Nanti bos. nanti 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen goblok karena Yesus. Ini akibatnya nih. Anda tidak dapat dalil di dalam kitab saudara Yesus itu Tuhan. Lari ke Al-Quran. Untuk apa? Untuk apa Anda menuhankan Yesus menggunakan Al-Quran? Banyak berdoa bos. Banyak berdoa. Banyak minum vitamin bos. Kombantrin. Minum 3 kali sehari. Nah, supaya Anda itu bisa tercerahkan, ya, ulat-ulat tidak masuk ke otak sehingga Anda itu bisa memahami kebenaran itu. Makanya tadi di awal saya katakan kita nggak bisa memaksakan Kristen ini untuk cerdas,
Nggak bisa. Kenapa? Karena memang mereka sudah dipatenkan, sudah distempel di jidatnya 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. Andai saja saudara meninggalkan menuhankan Kristen, ya apa menuhankan Yesus, Anda akan cerdas. Kalau nggak boleh gue sebut Tuhan, gue sebut apa orang yang bisa mendekati Allah itu jadi orang ketika dia dekat kepada Allah, dia jadi Tuhan gitu. Tidak ada manusia. Saya tanya dulu. Masuk surga. Saya tanya dulu. Tanpa suci. Saya tanya dulu. Orang yang dekat kepada Allah itu menjadi Allah? Nggak ada yang bisa, bos. Dia kan tetap putra Allah. Dia tetap Yesus. Arti daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu apa? Nggak bisa jadi Allah. Kenapa nggak bisa? Lah, kan dia tetap aja Al-Masih. Bagaimana sih? Bersama wujud-wujudnya, dia ingin menyatakan dirinya karena ada banyak Allah-Allah lain yang menggunakan, memanfaatkan ketidakkelihatannya dan ketidakwujudannya, mengaku sebagai Tuhannya Musa. Jadi Tuhanmu, jadi Tuhanmu sekarang ini Yesus yang adalah manusia itu. Dia ada di atas arsy. Iya, saya tahu. Itu pemahamanmu karena 1 Korintus 4 nomor 10. Saya maklum. Sekarang apakah Anda sudah sadar bahwa Tuhan Anda itu adalah manusia? Dia bukan manusia kan? Tidak dari tanah dan tidak pernah kembali menjadi tanah. Jadi yang mengaku sebagai anak manusia ini siapa? Yesus kan? Iya, dia ngaku anak manusia karena serupa dengan manusia. Tapi faktanya apa? Faktanya dia bukan dari tanah dan tidak pernah kembali menjadi tanah. Dia turun ke atas arsy dan naik kembali ke atas arsy. Gimana sih? Malaikat ini gimana? Kalau malaikat dari mana dia terbuat? Waduh, kita nggak dikafirkan gara-gara malaikat, bos. Loh, Anda itu kafir karena tidak menyembah kepada Allah. Anda kafir itu karena menolak Nabi Isa, menolak Nabi Muhammad. Tadi saya udah Bang Kristen dari tadi kamu menyatakan di atas ars. Di mana sih kata ars itu yang kamu dapat? Nggak ada. Dia cuma praktekkan 1 Korintus 4 nomor 10 aja, Bang. Jangan dipaksa. Saya tanya dulu Bang Kristen, di mana datanya? Di mana? Dia cuma mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10 aja. Enggak, coba dulu Bang, biar jangan kamu hanya menyampaikan tanpa data. Coba di mana? Ya, ada datanya. Nah, Bang. Coba dulu Bang. Ini kalau udah nggak bisa menjawab, dia lari-lari gitu. Mana Bang? Udah lari ke sana, lari kemari, muter. Enggak, kata arsy itu adalah bentuk bahasa Arab juga. Biar saya bacakan nanti sama Bang ayatnya. Nggak ada di Ali Imran 55 itu nggak ada kata arsy di sana. Iya, nggak ada kata arsy, makanya. Karena arsy itu berbentuk bahasa Arab juga, sama dengan bahasa Indonesianya. Di mana Bang? Ya, lihat itu dulu, lihat terjemahan dulu Bang, bentar. Enggak, teman kita ini cuma mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Jadi dimaklumi aja atas keterbelakangan dan atas keterbatasan gitu. Hanya Allah yang bersemayam di atas ars, seperti yang tertulis di dalam Mazmur kan? Tapi di Ali Imran Allah mengatakan aku mengangkatmu ke sisiku. Seperti di Mazmur kan? Enggak, supaya kamu jangan diketawai orang Bang Kristen. Saya menolongmu, justru saya menolongmu. Gitu loh. Kamu jika membawa data, bahwa kamu akan memperkuat ilmumu. Tapi kalau kamu tidak dengan membawa data, justru kamu dengan kata asumsi itu loh. Benar nggak sih kalau beliau ini adalah pendeta Yesus TU? Kayaknya suaranya hampir sama Kurna. Mirip kali suaranya. Tapi kalau pendeta Yesus TU kan memang dia itu tidak berani lagi untuk debat. Kecuali menggunakan akun palsu. Mungkin berani gitu. Ya ini mungkin ini akun anunya. Kristen ini hilang napasnya tuh kayak mana nih Bang Juma? Gimana Bang? Ini hilang napasnya tuh kayak mana ini?
Enggak. Ayo silakan Bang Kristen. Gua panas dingin ini. Saudara kita ini akhirnya sadar, oh, ternyata 1 Korintus 4 ayat 10 itu ternyata betul. Aduh, kasihan. Kan gitu ya kan? Iya. Oh, ternyata 1 Korintus 4 ayat 10 benar juga ya kata Bang Suma. Aku ada di dalam keadaan ini sekarang, mengatakan Tuhanku satu tapi aku juga dua. Gitu. Itu naik kepada Tuhanmu Allah. berapa? 1. Yesus dan Bapa sama? Tidak. Naik kepada Berbeda Allah, pribadi. Bos. Naik kepada Allah. Aduh, dilapor lagi Bang Juma. Kenapa Bapak ini bukan pengikut Yesus tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus gitu. Sementara Yesus mengajarkan tuh gini loh. Janganlah kamu Begini, Bang, menyangka. tadi saya udah jelasin, Bang. Kita keliru. Mayoritas bangsa Indonesia itu umumnya keliru beragamanya karena mengimani kepercayaan Bani Israel dari kitab suci agama Islam. Sehingga mereka itu kan jadi berubah ya. Bahwa Gini. Musa sebelum nusul Quran itu mengimani pencipta Adam itu adalah Tuhannya non-Islam, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Bani Israel. Begitu dimasukin ke dalam Quran, jadi orang pembaca Quran ini mengimaninya bahwa Allah Tunggu, pencipta Pak. Adam Jangan adalah lu lari, Pak. Tuhannya Jangan lu lari. Islam. Karena Yesus tidak mengenal Kristen, gitu loh. Kenal Sementara dong. Bapak, Kenal dong. loh, Masalah. Yesus tidak mengenal Kristen. Kenal, Bos. 12 Loh. murid-muridnya itu Yang bawa Kristen itu Paulus. Kristen pertama kali kan di Kisah Para Rasul itu kan. Loh, sekarang begini Pak, Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Torah. Enggak, 12 atau kitab para nabi. Sementara kitab para nabi bilangan 23:19, Allah itu sang pencipta bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, itu kitab para nabi loh. Itu kitab apa? Bilangan 23:19, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Allah bukan manusia. Nah, Matius 5:17, janganlah kamu menyangka Yesus datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Yesus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Karena Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik. Lah iya, kamu tidak ngerti ini. Kalau kamu ngerti, kamu bertobat. Loh, lah itu kan kita para nabi. Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Di atas arsi mana, Bang? Sudah jelas. Itu jelas. Ngotot amat, Bos. Dia udah di atas arsy, udah naik. Ah, ini udah nggak bisa menjawab kan? Naik lagi, lari kelihatan nih. Kata udah nggak bisa menjawab kan kamu? Di kalimat mana? Pada saat iya, sudah anak Batak udah nggak ada itu, udah nggak ada, dia cuma ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang aja ini. Di atas arsy. Lu mau di mana kata arsy yang kamu dapat? Mana? Di mana? Itu saya udah ngomong dari tadi, Ali Imran 55. Iya, saya bacakan kepadamu kalau tidak ada kata arsy kayak mana? Tidak ada kata arsy. Tapi kan dia diangkat kepadaku, kepada Allah tuh. Nah sekarang kita lihat. Anak Batak nggak usah, nggak ada dalilnya. Yang ketiga sudah dikatakan tadi. Menyatakan bahwa nggak ada dalilnya. Di dalam Quran surat udah dikatakan tadi. Kamu nggak usah. Kenapa kamu setelah nggak bisa menjawab pendeta, terus kenapa kamu lari? Karena dengar kitab para nabi itu ulangan bilangan 23:19, Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Loh, itu kitab para nabi-nabi loh. Kamu kan bukan ajaran Yesus. Nah, cuman kamu ngaku kamu kan ajaran Paulus. Nah, kenaikannya itu kan dia urusan dia. Pada saat dia menaikkan. Ini beginilah kalau akut begini jadi. Silakan Guru. Kalau kamu menggunakan Ali, dengarkan. Kalau saudara menggunakan Ali Imran, itu Anda harus apa ya? Harus Anda mengiyakan dulu bahwa Bang Sumat sudah benar mengatakan bahwa Kristen itu bodoh berdasarkan 1 Korintus. Iyakan itu dulu. Kenapa? Kalau mengatakan Kristen kafir, ya. Bukan kafir, bodoh. Bodoh menurut ya, Paulus. Kalau pakai kitab lain, gua anggap lu harus lakum dinukum wali gadin. Nah, sekarang Anda membawa Ali Imran itu kan lucu jadinya. Agamanya.
Kalau lo mentafsirkan pakai kitab lain, gitu. Nggak, kita saya tidak menggunakan kitab lain. Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14 mengatakan Kristen bodoh. Gitu loh. Beragama dengan Galatia 2 nomor 14, Kristen itu kafir. Saya tidak menggunakan kata kitab lain, kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Pak, itu malu loh. Bapak sebenarnya harus datanya loh, serta kami bertanya. Lu Bapak lari-lari itu malu loh Bapak. Kalau nggak ada datanya di mana Yesus itu Allah, kok nggak ada datanya malah lari. Saya jelaskan Ali Imran 55 dulu. Dijelaskan gini, ketika kala berfirman Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, anak laki-lakinya Maryam, ini sesungguhnya aku mutawafika, mewafatkan kamu. Ini dimatikan loh dia, disebutkan situ. Mewafatkan kamu. Isa nggak pernah mati. Tuh nggak pengen diwafatkan. Nah, ini lagi dia lari. Lucu ini. Kan? Kamu mengerti kata wafat gak? Joshua, kau ngerti nggak itu diwafatkan? Artinya meninggal. Meninggal apa? Meninggal dunia. Nabi Isa meninggalkan dunia, betul atau tidak? Iya udah, nggak usah tertawa dulu. Kalau masih 1 Korintus 4 nomor 10 jangan tertawa dulu. Lalu dikatakan sabar, saya lagi menjelaskan Al-Quran. Arsi itu disembah gara-gara dia di atas arsi sana. Itu doang. Dengarkan. Warafiuka, ya, dan yang mengangkatmu. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada manusia yang diangkat dan adalah Tuhan itu sendiri yang mengangkat dirinya? Gimana cerita logikanya tuh? Ya itu faktanya begitu. Faktanya gimana? Fakta yang kayak mana? Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Mengangkat putra Allah. Iya. Mengangkat putra Allah. Yesus itu dengarkan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabinya ke langit. Oke? Nah, terus kemudian saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Kayak Ibnu Katsir loh, mencoba Bahlul, saya katakan kepadamu. Bahlul, tafsir itu nggak boleh berbeda. Saya belum sampai ke sana, Tuyul. Baru ada sampai kata mutawafika, mewafatkan, warafiuka, dan mengangkatmu ilayya, kepadaku. Kepada Allah tuh. Iya betul. Nah sekarang begini, orang yang tadinya diwafatkan diangkat di sisi Allah, apakah bisa menjadikan posisinya sama seperti Allah? Karena sama udah berada di atas arsy posisinya. Loh, kalaupun kamu katakan dia berada di atas arsy meskipun tidak ada datanya, apakah kemudian manusia yang diwafatkan ini lantas kemudian menjadi Tuhan? Jadi gue sebut apa kalau udah duduk di singgasananya yang ilahi itu? Ya, jadi maksud Anda ketika ada manusia, jelas-jelas manusia ini diwafatkan, diangkat kemudian ke atas, ke langit, lantas dia menjadi Tuhan gitu? Dia nggak jelas-jelas manusia, dia bukan dari tanah, dan tidak pernah kembali menjadi tanah. Bagaimana mungkin? Saya tanya sama kamu. Maria itu melahirkan apa rupanya menurut saudara? Maria, dengarkan, Bahlul, dengarkan. Maria melahirkan apa rupanya? Kita bahas Al-Masih, bukan Maria. Iya, saya tanya, Maryam itu melahirkan apa? Melahirkan Al-Masih. Al-Masih itu apa? Al-Masih itu apa? Justru makanya 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen itu goblok. Saya tanya, Maryam itu melahirkan apa, Tuyul? Maria itu melahirkan apa, Tuyul? Tuyul, Maryam itu melahirkan apa? Silakan Bang Jo mau nanggapin. Bang Jo. Terlalu bahlul Anda itu. Makanya jangan beragama Kristen, karena Kristen itu adalah agama bodoh, goblok, ngerti? 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen goblok karena Yesus. Belum paham juga? Makanya Anda dicari datanya di kitab Anda bisa temukan. Larinya kemana? Kitabnya orang Islam. Bersemayam di atas arsy, bos. Nenekmu kiper, Tuyul, penyembah manusia. Mana ada Yesus bersemayam dalam arsy? Diangkat ke langit. Penipu, dasar penipu. Penipu kamu. Ketawa lagi, nggak bisa udah bisa menjawab malah ketawa ini.
Farafiuka ila ini. Bentar, ya. Ini di langit. Nah, woi. Langit emang ke ars, di mana datamu di ars? Di mana diangkat ke ars? Ayo. Mana? Dia nggak bisa. Mana datamu diangkat ke ars? Sudah aku bilang. Udah dapat belum? Ini ini yakni ke langit. Nah, terus mana? Mana lagi? Mana di ars? Mana di ars? Tulisannya langit. Diangkat kepada Ya Allah. Dan mengangkat kamu kepadaku yakni ke langit agar aku menjadi pelindungmu dari orang-orang kafir. Nah, seperti kamu yang akan membunuhmu dan pendapat yang benar. Ini ke langit. Mana artis itu? Tertulis mana? Buka surah Yunus yang ketiga. Mau lompat lagi ke Yunus. Iya dong. Begitu cara memahami. Tolong dong yang di bawah jangan main repot-repot aja Aduh, lah. kasihan. Biar lo Kasihan tahu kamu, kasihan. dia di mana posisinya. Nah, kamu nggak usah lari. Yesus itu tadi ya. Yesus tidak mengenal Kristen. Halo. Yesus tidak mengenal Kristen, Dek. Kenal Gitu. bos. Nah, sementara di kitab para nabi bilangan 23:19 itu Allah itu bukan manusia. Kamu baca, dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9. Allah itu bukan manusia. Bagaimana? Allah itu bukan manusia. Sudah dijelas di situ, bukan anak manusia. Kasihan. Aduh, kamu buka di Matius tadi, Matius 5:17-20 gitu loh. Lo buka. Janganlah kamu menyangka, Nggak usah main lapor di bawah, nggak usah main lapor. Ya, Silakan, nggak usah Bang. main lapor. Jangan malu. Jangan malu. Memang di dalam data 1 Korintus 4 nomor 10 orang Kristen itu harus goblok memang. Nggak usah malu pakai lapor-lapor apa. Ya, saking gobloknya. Ya, saya rasa ya ini cuman yang ada cuma perdebatan doang ya. Iya, menerima apa kebenaran. Saking yang gobloknya mau manusia yang diselamatkan, dari pembunuhan orang-orang kafir malah dianggap Tuhan. Bahwa dia saking gobloknya gobloknya udah gitu. terangkat naik kepada Allah. Itu aja sih sebenarnya ya. Soal Masalahnya kau menggunakan kitabnya umat Islam itu untuk mengokohkan ketuhanan manusia Yesus itu. Itu justru itu karena menggunakan itu Quran ya. enggak salah. Paulus itu kau nggak baca dari tadi, saking bahlulnya kamu. Joshua, saking bahlulnya kamu. Aku tunjukkan Galatia 2. Aku tunjukkan. Bung, saya tunjukkan Joshua, saya tunjukkan samamu di dalam Galatia 2 nomor 14. Kenapa kamu tidak mengimani? Silakan George. Bahlul, kenapa kamu tidak mengakui? Kenapa kau tidak mengakui bahwa Paulus mengatakan kau kafir? Kenapa? Karena ada tai lalat di lato-latomu gitu. Hah? Paulus sendiri yang mengatakan Kristen itu kafir karena mereka nggak bersunat. Itu pendiri agamamu loh yang bilang gitu. Ya, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nah, kamu nggak bersunat, masih bahlul juga ngata-ngatain bahwa Al-Quran ngatain kau kafir, sementara Paulus sendiri ngatain kamu kafir. Gitu loh cara belajarnya. Tapi susah memang, karena Kristen berdiri di atas 1 Korintus 4 nomor 10. Bahkan di nomor 13 yang dikatakan Kristen adalah kotoran dari segala sesuatu. Maaf ya, itu kitab kalian yang menyebutkan kalian seperti itu, bukan kami. Lanjut. Bang Jok. Silakan. Halo, ya Bang Host, terima kasih. Terus Bang Suma juga luar biasa ya, luar biasa sekali. Ada Bang Sidik juga, Bang Kristen, terus ada anak Batak juga. Artinya begini, saya sih lebih kepada bagaimana implementasi dari ajaran-ajaran itu tadi dalam perjalanan hidup kita gitu kan Bang. Artinya begini, ketika kita saling serang di sini, banyaknya audiens yang nonton, padahal kan kita mau menginjilin, atau tadi yang dibilang itu memfirmankan teman-teman. Jadi seharusnya tadi harus ada solusi, yang kemudian harus ada edukasi kepada para audiens yang hadir, yang nonton ini gitu loh.
Jadi di sini kita tidak perlu saling menjelekkan dulu. Masing-masing pemahaman itu tetapi satu tujuan, kan gitu. Nah, saya tidak tahu ya Bang Kristen juga tadi punya dalilnya seperti apa. Cuman kita lebih kepada implementasi dari ayat-ayat yang tercantum dalam kitab suci itu. Baik itu kitab sucinya Bang Suma maupun kitab sucinya Bang Kristen, kan gitu. Nah, itu yang paling penting, substansinya yang kita jalani, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kan gitu. Kalau kita berbicara pada dalil, itu berbicara pada konteks teoritis, kan gitu ya Bang. Kalau kita berbicara konteks teoritisnya, memang kita tidak temukan jawabannya, karena dia tidak bisa digali ya dengan akal manusia. Tetapi yang harus kita gali adalah implementasi dari ayat-ayat itu tadi, kan gitu Bang. Yang kemudian, supaya diskusi kita berlanjut di hari-hari kemudian, minimal ada poin-poin yang kemudian ditangkap oleh orang-orang yang sedang menonton kita, yang sedang mendengar kita. Karena kita menginjilin, bukan saling mengolok-olok, kan gitu. Saya sih lebih senang, kita lebih banyak. Saudara Google, diskusinya menarik sebenarnya Bang semua. Ya, jadi gini. Ini bukan mengolok-olok. Data di kitab saudara yang mengatakan Kristen itu goblok karena Yesus. Nomor 13 ya. Nomor 13 malah dikatakan Kristen itu adalah kotoran dari segala sesuatu. Bagi Bang Suma atas substansi dari kitab-kitab Kristen itu. Enggak. Dampak buruknya bagi Bang Suma apa? Kan itu pertanyaannya. Supaya dipahami, Anda kan mengatakan mau memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan pengajaran. Ya supaya netizen tahu bahwa ketika orang Kristen di komal-komal bernarasi, membuat satu argumentasi, itu tidak pernah rasional, pasti error. Iya betul. Nah itu dia. Jadi pertanyaannya, Anda pun membetulkan. Kalau menurut Bang Suma di dalam kitabnya yang kemudian Bang Kristen paparkan tadi itu adalah tidak benar. Kira-kira pertanyaannya, dampak yang timbul di dalam pikirannya Bang Suma apa? Terus dalam hidupnya Bang Suma apa dampaknya? Kan gitu. Baru Bang Suma boleh bantah karena ada dampak yang timbul. Misalnya Bang Suma punya kehidupan tidak bagus gara-gara Alkitab yang kemudian dikeluarkan oleh Bang Kristen tadi. Baru Bang Suma mengomentari. Itu maksudnya. Ya sebenarnya cari definisi. Sebenarnya memang susah Bang. Kalau saudara ini bertanya seperti itu, saudara Google ini seakan-akan ini dari manusia baru yang turun dari planet Mars. Kaget melihat keadaan. Harus begitu. Lah, tengok kitab saudara. Bukan soal tengok kitabnya. Loh, Anda kan bertanya dari Alkitab itu sendiri. Anda kan bertanya nih. Anda kan bertanya. Kalau Bang Suma tiap hari menginjilin seperti ini hancur Bang. Apanya yang hancur? Apanya yang hancur? Ini cara menginjilin orang lain ini hancur. Apanya yang hancur? Kalau ngeluarin kata-kata yang kurang enak, keluar kata-kata yang tidak parah. Jadi maunya gimana? Bang Suma. Jadi kata-katanya itu seperti apa yang bagus? Apa yang didaur ulang? Kata-katanya yang bagus itu seperti apa? Kata-kata yang bagus itu seperti apa? Seperti apa? Coba. Salah menginjilin orang itu bukan begitu. Kalau memang itu yang tertulis kok Pak itu yang tertulis di kitab. Kamu aja yang nipu-nipu jemaatmu. Kamu nipu jemaatmu dengan manis-manis di depan mereka supaya lancar perpuluhanmu, kan gitu. Kalau saya langsung ku baca apa yang ada dalam kitabmu. Kita goblok karena Yesus. Ya udah. Jadi nggak perlu saya bermanis-manis nipu-nipu karena saya di situ tidak ada misi pulus. Nggak ada perpuluhan saya harap dari sana, makanya saya baca apa yang ada kan gitu. Itu ditulis. Tapi kira-kira kalau memang pemikirannya Bang Suma betul-betul rasional, bagaimana cara memperbaiki tulisan itu untuk dibenarkan? Loh kok Mas kenapa tanya saya? Itu kitab saudara. Enggak kan Bang Suma tadi bahwa tulisan itu salah, bahwa ada salahnya di situ. Yang mana yang salah? Itu udah benar itu. Yang salah itu kalian yang sok-sok pintar, tapi ternyata kitab sendiri yang mengklaim kalian itu bodoh. Kan gitu Bang? Bukan begitu jawabannya Bang, bukan begitu. Jadi harusnya gimana? Anda mesetir orang, sementara kitab saudara bunyinya kayak begitu. Artinya jangan menjustis bahwa semua orang bodoh karena Alkitab berarti salah Paulus. Berarti salah Paulus. Kenapa harus Paulus yang salah? Lah dia menulis begitu, kita bodoh karena Kristus. Gini loh Bang. Apa yang ditulis oleh Paulus bukan dalam arti bahwa itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagaimana? Fakta, mari kita uji. Mari kita uji. Menurut saudara Tuhan Anda itu satu atau dua? Kira fakta ontektiknya. Tidak, fakta ontektik kebodohan itu seperti apa munculnya? Oke.
Maria melahirkan apa? Kalau Coba saya tanya dulu. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Nah, Anda kan lari. Anda kan nggak bisa. Anda minta substansi. Dengerin orang lain juga. Lah, saya dengarkan Anda, makanya saya ada respon. Nah, Kamu sejak masuk berbicara, sejak Anda berbicara, Anda pernah berhenti nggak? Nah, ini kan Sejak Anda berbicara, Anda pernah berhenti nggak? Sini bukan hanya Bang Sumat terus. Sejak Anda berbicara, Anda pernah berhenti nggak berbicara? Nggak pernah kan? Nyelote aja nak cok nasihatin orang. Sekarang saya tanya, menurut saudara, Maryam itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Bingung kan? Kalau kita bertanya soal itu, bingung kan? Kenapa Anda berada pada 1 Korintus 4 nomor 10? Saya sudah jawab. Itu dia Apa jawaban saudara? Yang kita lihat. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Jadi begini Bang, kalau itu kan Anda nggak bisa jawab. Bilang melahirkan anak manusia. Nah, terus kenapa Anda sembah? Terus kenapa Anda sembah? Disembah karena udah telah terangkat naik. Ya, nenekmu kiper banyak cerita. Nggak bisa jawab. Turunin aja yang apa ini, gantiin yang nggak bisa jawab, lari karena naik, karena naik ke surga katanya, makanya dia dituhankan. Bahlul, dengarkan, Al-Quran itu datang di abad ke-7. Orang Kristen abad pertama, abad kedua sudah menyembah Yesus. Itu apa? Islam yang udah naik ke surga belum ada. Nah, saya tanya, sebelum kau mendapatkan Al-Quranul Karim surah Al-Imran tadi, orang-orang Kristen di abad 3, 4, 5, 6 sudah menyembah Yesus. Dasarnya apa mereka menyembah Yesus? Nah, berarti kan begini, kalau lu udah bicara begitu, kan lari kan? Lari. Sebelum nusul Quran, bangsa Arab ini kan orang kafir, betul nggak? Dia tidak mengenal Al-Masih. Jadi kalau mau mengenal Al-Masih itu, mesti mengenal dari 12 santrinya, bukan dari orang lain. Nah, sekarang mana santrinya yang sekarang saya tanya, mana santrinya yang mengatakan bahwa dia naik ke atas tahta Arsy? Itu ada di Kisah Para Rasul. Di mana? Di Ali Imran. Joshua Teu. Mana? Kurang dia lari ke Kisah Para Rasul. Mana Kisah Para Rasul berapa? Kisah Rasul berapa? 11. Biar saya gundulin tai lalatku ini malam Imran supaya lebih katam lah kalian memahami. Dasar ditanya di kitab dia lari di Al-Quran sama merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Cuman kita doang yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Dasar bahlul. Astagfirullah. Aduh, 1 Korintus 4 nomor 10 memang itu enggak salah-salah. Paulus ini memang cerdas gitu. Jangan ditulis kenaikan Isa Al-Masih tapi nggak pernah dirayakan sama teman. Nggak salah-salah gitu ya. Nggak salah-salah Paulus ini mengatakan Kristen ini bodoh. Ternyata memang fakta. Halo Bang Juma. Kalau gue sih ngelihatnya begitu. Karena Halo Bang Juma. Ya, halo. Di 1 Korintus 4 ayat 10 kan dibilang juga Bang Juma, Kristus Kristen adalah arif, katanya juga. Ya arif memang arif. Saking arifnya itu ya manusia pun dituhankan. Udah pastilah dituhankan Yesus. Udah bersatu dengan Allah, betul nggak? Itu ini. Bersatu. Yang Kristen ini turunin aja, nggak bisa jawab. Mendingan Ibu Der, gantiin aja ini, nggak bisa jawab ya. Orang baru masuk lagu lo. Apa? Mana Kristen Arif? Tuhan adalah hakim yang adil. Nah, Yesus adalah hakim kelak. Pantas kita tuhankan dia dan hanya jadi hakim lagi Yesus. Hanya dia yang turun untuk ini sudah dibahas. Kisi-kisi penghakiman Yesus itu apa, Bu? Kisi-kisi penghakiman Yesus, dia yang akan membasmi orang-orang yang jahat. Orang jahat itu yang menyeru dia sebagai apa, Bu? Orang yang jahat itu orang yang pembunuh, penjina, pembuat cabul. Di mana? Coba baca Matius 7 coba 21. Orang jahat itu seperti apa di sana menurut Yesus? Jangan salto kemana-mana.
Coba. Baru baca Bible, baru belajar, anak mingguan semua ini yang naik. Bukan belajar. Bang Juma itu terkelewatan selalu bilang orang Kristen orang bodoh. Itu baru buka. Itu dalilnya ada. Bilang orang Kristen bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen bodoh karena Yesus. Mau lari Iya, kemana? ada yang bodoh, ada yang arif. Bukan semua yang bodoh. Bukan. Kamu arif, bukan kita arif. Kamu arif. Berarti orang di luar golongan. Jemaat orang Kristen yang arif, ada juga yang bodoh. Itulah yang mengganti hukum. Contohnya, udah dibilang hari Sabat, pergi dia berhari Minggu. Ya, Kayak udah Islam. dikatakan, sudah dikatakan jangan ada ilah lain selain daripada ilahnya Musa, digantikan menjadi anaknya Maria. Itulah orang bodoh. Jangan ada ilah lain, kita nggak menyembah Allah yang disembah umat Islam. Itu maknanya, bos. Memang di situ sudah ada Yesus pada saat itu. Lah, bukan begitu cara Bukan memahami gitu. itu. Kita nggak menyembah Keluaran Allah, 20 ya, itu berbicara. Dengarkan. Agama Hindu ke, Kalau agama itu Buddha yang ke, kau itu jadikan, kalau itu yang kau jadikan sebagai sandaran, terus kenapa tadi kau menganggap Ali Imran 55 itu? Kenapa? Gua difitnah kafir pakai Quran. Galatia 2 nomor 14, tuyul. Kau kafir karena kau tidak bersunat, kata Paulus. Ada-ada aja kau itu. Sekarang begini, Bu. Udah kau diam. 7 kali lu tetap jadi Yahudi. Kan enggak juga, bos. Bagaimana sih? Tetap aja yang jadi umat Islam. Terus kayak mana kalau lapor lagi ya bang? Di report lagi, aduh mulu. parah. Tonton ini. Bang Rizik, kayak mana kalau aja ini. Tinggal yang disunat tapi membom, mana bagusan? Disunat tapi membunuh, disunat tapi bercabul. Makanya ada ditulis di dalam buku ulangan, sunatlah Siapa yang pembom? Siapa Siapa yang pembom? Manusia, entah siapapun. Dia kan bersunat, dia bedakan coba nih ya. Ada yang bersunat tapi dia ngebom, ada yang bersunat tapi dia membunuh, ada yang bersunat tapi dia bercabul, ada yang tidak bersunat tapi melakukan kebenaran. Mana yang benar? Jadi sudah baca, coba baca lagi di Galatia 2:14 itu. Bang Kristen ditukar dulu ya bang, besok lagi ya bang Kristen ya, boleh ya? Maaf ya, thank sama you. temennya. Makasih ya bang Kristen ya. Assalamualaikum semuanya. Sampai ketemu anak Batak. Iya. Gitu. Ya. Makasih bang. Sampai ketemu ya, Tok. Iya. Makasih bang. Ya, berarti yang disunat Yesus 888 ini kafir juga. Iya, Yesus disunat memang. Oh kafir. Yesus kafir juga. Kan sudah aku bilang dari kemarin. Tunggu dulu. Bu Darni, coba Anda tadi kembali ke tema Matius 7:21 itu. Yang diusir pembuat kejahatan itu siapa di situ? Yang tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, apakah ada kehendak Bapa agar manusia menyembah anak Maria? Iya, anak Maria itu memang manusia dia, tapi kan dia kan ke bumi Enggak, ini. bukan. Jangan kayak Paulus. Yang saya tanya, adakah kehendak Bapa agar manusia menyembah anak Maria? Kan sudah dibilang, kalian kan tidak kalian pelajari Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, adakah kehendak? Adakah kehendak? Kan ini ceritanya orang yang jahat itu adalah yang tidak melakukan kehendak. Ada enggak kehendak Bapa agar manusia menyembah anak Maria? Tidak ada kehendaknya. Tidak ada. Berarti benar Anda adalah pembuat kejahatan karena Anda melakukan bukan kehendak Bapa. Betul kan? Tidak. Kalian yang salah. Bagaimana ceritanya? Dengarkan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa menyembah Yesus? Kehendaknya sepuluh hukum tadi. Enggak, jangan ada ilah lain. Sekarang mana kehendaknya? Apa kehendak Allah agar kemudian manusia menyembah anak Maria? Ada enggak kehendak itu? Enggak ada kehendaknya, tapi jangan ada ilah enggak lain. Ada. Berarti Anda menjadikan ilah lain bernama Yesus selain daripada ilah yang diperkenalkan Nabi Musa. Anda KO di situ.
Memang Yesus itu ilah. Kalau nggak dia ilah, nggak mungkin dia menjadi hakim yang adil dan akan membasmi orang kejahatan. Itu maunya Anda. Tapi kan Yesus, dengarkan, nggak ada. Yesus mengatakan dia diberi kuasa untuk menghakimi karena dia apa? Karena dia anak manusia. Berarti sebagai anak manusia, dia tidak bisa dijadikan ilah. Dia tidak bisa dijadikan ilah. Kan hanya Tuhan hakim yang adil, Bang Juma. Sekarang begini, Ibu Darni, Yesus diberi kuasa untuk menghakimi karena karena kenapa? Kau Islam itu aja kau bagusi, kau paham. Apa lagi nih? Jangan di-kick, yang kayak gitu jangan di-kick. Biarkan beliau juga, biarkan dia bernapas dulu, jangan langsung di-kick. Begini, Bu Darni, sekarang saya tanya kepada Ibu, Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 27 diberi kuasa menghakimi karena dia Tuhan atau karena dia anak manusia? Udah jelas karena dia Tuhan. Nah inilah, coba. Inilah yang saya katakan 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen itu bodoh karena Yesus. Tidak, Arif. Ada tulisannya. Kristen Arif itu apa Arif. pula Arif? Bodoh tertulis di situ, Ibu ini Cuma bodoh. Coba Islam yang lebih baik. Jangan kau nangis, lawan saya pakai ilmu. Jangan kau nangis, lawan saya pakai ilmu. Jangan kau nangis, lawan saya pakai ilmu. Anak muda. Iya, lanjutkan. Jangan di-kick, biarin aja. Selama dia tidak mengucap Allah. Ajaran kasih, Bang Juma. Dengar kontol. Tuh, biarin aja. Ajaran kasih, inilah ajaran kasih. Kalau memang Bible Kristen, hadapi saya dengan ilmu. Turunkan aja. Itu Kristen menyebarkan kasih, berkau paham. Kasih. 350 tahun itu Kristen ajarkan kasih. Kalau kau tidak suka sama orang Kristen, maka kau menjelek-jelekan membunuh anak Maria dengan mengatakan dia penebus dosa kalian, itu ajaran kasih. Menggantikan Tuhannya Abraham dengan anak manusia, itu kalian sebut ajaran kasih. Itu cuma kau cebok aja dulu air 1 sendok. Udah. Oke, Bu Darni kembali. Yohanes 5 nomor 27. Dan dia Tuhan telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Ibu katakan karena Yesus adalah anak Allah. Berarti 1 Korintus 4 nomor 10 nggak salah kan? Sudah jelas-jelas di situ anak manusia, Ibu sebut sebagai anak Allah. Sekarang salah nggak 1 Korintus 4 nomor 10 yang mengatakan Kristen itu bodoh? Salah nggak, Bu? Iya. Begitu dong. Gitu. Biar Ibu lebih cantik lagi. Kalau jujur kayak gitu kan nggak bodoh-bodoh amat kan gitu. Aku ngetik ya Bang, dia di repot kayaknya dia Bang. Kita muji-muji Juma, nanti Abang Juma puji aku terus Abang jatuhkan lagi. Enggak lah saudariku, saya berbicara berdasarkan dalil aja. Silakan Bang Sidik, silakan. Aku nggak tega sama Ibu Cantik ini lah. Astagfirullah. Silakan itu, silakan. Bang Juma sering juga aku lah. Gimana Bu? Buat aku kayak orang lain serang juga. Enggak tega aku lihat orang cantik diserang kayak gitu. Kan aku kan orang kafir juga Bang Juma. Serang juga aku. Menurut Paulus kan? Biar keluar dulu ilmu-ilmu Bang Juma sama aku, biar aku juga biar belajar, biar aku serang juga Bang Juma. Asik. Guru saya aja dulu. Asik, saya jadi takut ya. Nanti lama-lama Ibu minta mualaf dinikahi juga nantinya lama-lama. Enggak. Jadi Todarni ini Todarni, aku mau nanya. Kemarin sudah ketemu nggak ayat yang menyatakan dosamu telah kuampuni? Udah, Lukas 20 ayat berapa itu ya? Ayat 5. Enggak ada. Dosamu telah diampuni, bukan telah kuampuni. Dosamu telah diampuni.
Iya, apa ada Nabi berani berbicara seperti itu, Bang Juma? Nah, ketika Yesus menyampaikan dosa. Lanjut. Nah, ini saya tanya kepada Bu Darni. Ketika Yesus menyampaikan dosamu telah diampuni, siapakah yang mengampuni ini? Ya, Yesus lah, maka berani dia bicara seperti itu. Nah, itulah aku bilang 1 Korintus 4 nomor 10. Itu. Abang Juma yang bodoh. Jelas-jelas sekali Yesus berdoa, ya Bapa ampunilah mereka. Yesus yang berdoa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Kenapa harus berdoa kepada Bapa kalau dia bisa mengampuni dosa? Kenapa? Iya, pada saat itu kan dia bukan berdoa pada Bapa, langsung dikatakan dosamu telah diampuni katanya. Iya, siapa yang mengampuni Kak Darni itu Darni? Pada saat berbicara itu ya Yesus yang mengampuni lah. Aduh, diriput lagi. Direport lagi Gurunda Zumet. Jadi gini, jika Yesus gini Ibu Darni, jika Yesus kuasa mengampuni dosa manusia, lantas ngapain juga dia harus jungkir balik, disiksa dan dinista oleh segelintir umat manusia bernama Yahudi, hingga akhirnya mati merana di tiang salib untuk sebuah alasan yang tidak masuk di akal bernama penebusan dosa. Gimana? Iya, itu kan nubuatan. Nabi Yesaya juga udah menubuatkan di dalam Yesaya 51 ayat 1 sampai 12. Di sana kalau kita pelajari, kalau kita baca, Yesus itu ditikam, tapi dia tidak berkata-kata, dia tidak melawan. Padahal bisanya dimusnahkannya semua orang yang ada di situ. Sedangkan orang mati bisa dihidupkannya. Kenapa dia diam saja dibawa ke pembantaian? Karena memang harus dijalankan nubuatan para nabi itu, Bang Sidik. Iya kan? Jadi jika Yesus kuasa, iya kan? Jika ya coba Ibu perhatikan baik-baik. Kadar nih, nubuatan yang mana? Coba terangkan dulu nubuatan yang terdapat di Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Ini nubuatannya yang paling apa nih? Nah, ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Nah, di Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan di Lukas 24 ayat 46, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, seorang Mesias harus mati, harus menderita dan bangkit di antara orang mati dan bangkit di hari ketiga. Iya. Ada nggak nubuatan ini? Iya, kan benar. Di mana? Di mana ada nubuatan ini di kitab para nabi ataupun di kitab Mazmur atau Taurat? Di mana? Kalau di kitab Perjanjian Lama dikatakan Tuhan adalah penebus Israel katanya. Emangnya di mana kata ada tertulis ini seorang Mesias harus menderita? Itulah sekarang sudah terjadi, Mesias disalib. Di mana nubuatannya? Saya nak tanya nubuatannya di mana? Di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Coba baca dulu, baca. Jadi Yesaya 5153 itu berarti Yesus itu buruk kali itu. Coba Ibu baca itu. Yesus iya, coba baca itu. Buruk kali sampai nggak bisa kenal loh. Kalau nggak ada dalil nggak bisa asal dikarang-karang. Iya, Yesaya berapa? Kadarni? 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Kita baca? Iya, baca Mbak. Apa? Mbak. Ayat ini. Ayat 1 ya, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengarkan dan kepada siapakah dengan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya.
ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Penjara yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, itu dia. Kan semua itu dirasakan Yesus pada waktu itu. Dia tidak melawan, dia tidak menantang tentara Romawi dan Yahudi itu. Padahal bisa aja dibasminya 1 menit itu semua. Sedangkan angin ribut waktu di tengah laut, angin ribut itu sudah kencang sekali, hanya dibilang berhenti. Apalagi membasmi orang itu pada saat itu. Tetapi kenapa nggak dibasminya? Karena harus digenapi seluruh kitab para nabi. Begitu loh. Di mana ada kata tertulisnya, Mbak Darni? Di mana? Ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tertikam. Kan tertikam ya, ditombak perutnya itu. Ditombak oleh tentara Romawi tadi. Yesaya 52, 45 ya. 53. Ya, Yesaya 53, 45 sampai 10 kan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan ya kan itu kan. Dan kesesaran kita yang dipukulnya ya, yang dipikulnya kan. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi gini. Jadi pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, mendatangkan keselamatan bagi dia, ditimpakan kepadanya oleh bilur-bilur itu kan, menjadi sembuh. 10. Nah, sekarang gini Bu, gini, jika memang demikian, maka Bapa lebih tinggi dari Yesus. Bapa dan Yesus tidak sederajat. Kenapa? Karena dalam ayat-ayat itu dijelaskan bahwa sosok ini ditindas, disiksa, diremukkan, dan lain-lain oleh Tuhan lain, gitu kan? Sehingga doktrin tentang Tuhan Tritunggal semakin terlihat sebagai akidah omong kosong. Hal ini dikuatkan pula oleh Yesus sendiri, yang seumur hidupnya tetap konsisten mengajarkan satu-satunya Tuhan kita hanyalah Allah. Markus 12, 28 sampai 34. Jadi gitu Bu. Jadi karena sangat ganjil dalam logika kita jika ada Tuhan yang menyiksa Tuhan lainnya, maka patut dipertegas di sini Bu. Di ayat tadi itu, benarkah Tuhan Bible menulah, memukul, menindas dan meremukkan Tuhan lain? Jika jawabannya tidak, dan pastinya memang tidak, maka doktrin penebusan dosa sebagai manifestasi dari nubuat salah alamat. Penyaliban Yesus pun menjadi akidah omong kosong, bukan manusia yang mengatakannya demikian, tetapi memang nyatanya dibantah sendiri oleh Allah, satu-satunya Tuhan yang esa, di dalam Markus 12, 28 sampai 34. Begitu loh Bu. Iya, tapi Yesaya ini kan Nabi Yesaya yang menubuatkan. Nabi Yesaya, tetapi di dalam ini bukan buatan untuk Yesus, karena gini, kalau kita kembali ke Nabi Yesaya itu di Yesaya 1 nomor 1 itu kan penglihatan ke siapa? Yotam, Ahaz, Hizkia. Nah ini untuk Raja Hizkia. Loh, kok ke Yesus gimana sih? Emang siapa rupanya? Telah lahir. Coba buka di Yesaya 95, Yesaya 95 sampai 6. Itu kan telah lahir putra loh. Loh kok untuk ke Yesus? Kan itu telah lahir. Gimana harus ke Yesus? Sementara Darni gini ya. Di dalam Lukas 24 ayat 46-nya aja langsung ya.
Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Nah, ini ada nggak nubuatan ini di dalam kitab Mazmur atau Taurat atau kitab para nabi? Nah, kita coba kembali kepada perkataan iblis. Nah, di dalam Matius 4 ayat 6 itu menyatakan, ya, biar Mbak Darni apa dulu, tunggu bentar ya. Nah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu kepada, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini tertulis, ini perkataan iblis tertulis juga di dalam Mazmur. Nah, sementara yang ada tertulis di dalam Lukas tidak ada di dalam Mazmur ataupun nubuatan di kitab-kitab para nabi. Itu loh. Berarti di sini lebih kuat perkataan seorang iblis daripada perkataan Lukas. Paham tidak, Mbak? Kak? Udah. Nah, iya. Makanya coba dulu buka dulu ayat yang menyatakan ada tertulis seorang Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Di mana? Nah, itu kan tulisan di Perjanjian Baru. Karena pada waktu penyaliban kan di Perjanjian Baru. Iya, di mana? Di mana tertulis itu? Ini kan ada tertulis demikian yang ada di dalam kitab Taurat maupun kitab para nabi maupun Mazmur. Nah, yang saya tekankan itu adalah perkataan iblis tadi di dalam Markus 4 ayat 6. Itu dikuatkan juga di Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Nah, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu dan jangan terantuk kepada batu. Nah, ini perkataan iblis loh, Mbak. Kak. Lebih paten lagi. Tapi gini toh, kan di dalam Quran surat 10 ayat 94 dikatakan kepada Muhammad agar jika ragu dengan firman yang kami turunkan kepadamu, bertanyalah kamu kepada orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Tetapi kenapa kalian sukanya mengobrak-abrik, menambah-nambah atau apa? Sudah jelas-jelas Yesus ada penyalipan, udah jelas-jelas ada juga ditulis di dalam Quran, yaitu di hari kelahiran, kematian, dan Yesus dihidupkan sekarang kembali. Kalau bertanya kepada kitab terdahulu, sekarang Injil Yesus mana? Sementara ibu yang pegang itu kitab kanon. Terus mau kembali ke Taurat. Ke Taurat Yeremia 8 nomor 8. Pena palsu telah merubah. Iya, Alkitab ini kan. Nah, makanya jadi kalau sudah diubah-ubah bagaimana, Bu? Itu yang tertulis pula di dalam Yeremia 8 nomor 8. Pena palsu telah merubah. Gitu loh. Jadi ada yang memang masih belum diubah, ada yang memang sudah diubah-ubah, karena di dalam Yeremia juga sendiri sudah menyatakan pena palsu telah merubah gitu loh. Sementara juga ada di dalam ayat lain bahwasanya Taurat sudah dirombak gitu loh. Nah, di sini di ayat mana ya? Nah, itu coba di Yeremia 8 nomor 8 itu kan. Nah, begitu. Sementara kalau mau dibilang Injil atau perkataan Yesus, Injil atau kabar baik dari Yesus mana? Sementara ibu memegang kitab apa sekarang? 4 Injil kitab kanon gitu kan. Sementara ibu juga yang pegang sekarang ini, kitab yang ibu pegang sekarang ini bukan cuman Injil itu kabar baik dari Yesus, tapi itu yang ibu pegang sekarang ini kan sudah ada Taurat yang diilhamkan kepada Musa, Mazmur ilhamkan kepada Daud, ada pula juga 14 atau 13 surat-surat Paulus di situ, ibu. Sama 4 Injil kanon gitu loh. Gimana? Bang Sidik, kalau memang Alkitab itu palsu, kenapa Allah menyuruh agar Muhammad atau kalian bertanya kepada yang membaca Alkitab? Aturannya sebelumnya pun kan harusnya udah tahu lah Allah bahasanya nanti Alkitab ini akan palsu. Tidak usah disuruh kalian bertanya sama yang ahli kitab. Ini kalian bilang palsu. Sementara Allah menyuruh kalian bertanya kepada yang baca Alkitab. Dari mana itu? Emangnya Allah kita itu bodoh? Allah kita itu kan udah
luar biasa. Harus tahu deh yang akan datang bagaimana Alkitab itu akan dipalsukan. Nggak mungkin aturannya disuruhnya kalian itu membaca, bertanya kepada yang baca Alkitab. Gimana sih? Ibu, itu kan udah diubah-ubah. Itu kan sama-sama seperti pena palsu telah. Nah, seperti ada juga yang merombak Taurat, gitu kan? Nah, itu ada di ayatnya mana ya? Iya, harusnya kan itu harusnya kan ya, Allah itu. sudah tahu lah bahwasanya Alkitab itu kelak akan dipalsukan. Makanya harusnya Tuhan itu, Allah itu jeli dong. Masa disuruh bertanya? Coba Ibu kepada buka yang di Quran surat Alkitab? berapa tadi? Coba di Quran surat berapa? 10 ayat 94. Quran berapa? Quran berapa? 10 ayat 94. Wah. 10 ayat 94. Kalau memang palsu Alkitab ini, harusnya Allah kita itu tidak menyuruh kalian itu bertanya kepada yang baca Alkitab. Harusnya dibilangnya begini, jangan baca Alkitab sebelum Al-Quran, karena Alkitab kelak akan dipalsukan. Harusnya digitukan. Bentar ya. Berarti Bang John Islam Kristen Bang John. Nah, gini. Jika engkau wahai Rasul dihantui kebimbangan dan kebingungan tentang hakikat dari Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, bertanyalah kepada orang-orang Yahudi yang rajin membaca Taurat dan orang-orang Nasrani yang rajin membaca Injil. Niscaya mereka akan memberitahui apa yang diturunkan kepadamu itu adalah benar adanya, karena mereka mendapati penjelasan dari kitab-kitab suci mereka yang telah datang kepadamu, kitab suci yang benar-benar tidak ada keraguan-keraguan di sisi Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Itu kan Al-Quran. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan Ibu, Injil Yesus itu mana, Bu? Sementara Ibu yang pegang ini kan kitab kanon. Nah, terus kalau mau di Taurat juga pena palsu telah diubah-ubah gitu loh, telah dirubah gitu loh. Itu telah dirubah. Iya. Pena palsu itu dirubah kan. Nah, jadi gimana? Coba, ayo jawab. Sementara di Lukas 1:1-3, Theophilus yang telah menyelidiki dan dibukukan gitu loh. Bisa buka di Lukas 1:1-3, itu dibuka. Penyelidikan kitab-kitab terus dibukukan gitu loh. Nah, kalau kita ambil itu seperti contoh di dalam Mazmur gini, seperti contoh. Ini Allah itu bersemayam di atas ars. Gini, Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya. Kalau di dalam Slaber ini Allah memerintah sebagai raja atas bangsa. Allah bersemayam di atas ars. Nah, ini yang ini. Nah, begitu kalau kita mau ngambil juga. Tetapi di dalam Yeremia 8:8 juga, di situ kan pena palsu sudah merubah. Jadi ayat-ayat ini sudah diubah-ubah gitu loh. Itu yang tertulis kan. Sebagian ayat ini kan sudah diubah-ubah gitu loh. Suku gini loh, Bang. Kan bagaimana? Allah Maha Kuasa. Tetapi kenapa disuruh kalian itu bertanya kepada orang-orang Nasrani? Nah, sekarang yang mana dulu yang harus kita ambil, Bu? Seperti contoh Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat itu satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus, seperti yang di dalam Al-Quran. Bahwasanya Nabi Isa itu hanyalah utusan Allah, bukan Allah. Sementara Kristen menyembah kepada Yesus. Sementara di Markus 12:29, Markus 12:28-29 sampai 34 itu atau 32, itu dengarlah ya orang-orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di dalam Al-Quran menjelaskan juga Nabi Isa adalah utusan Allah, Bu. Seperti ada yang di Yohanes 17 ayat 3 gitu. Nah, kalau di dalam Markus 12:28-29, itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, seperti yang Yesus katakan di situ. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Begitu. Assalamualaikum. Bang Juma beneran gak nih? Sebelah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diripot ya semua ya, Gurunda. Semua ini adminku baru-baru buat ini. Dari rumah dikirim langsung ke gunung, ini dia datang bangkit kembali. Ini pribadi ke-6. Silakan Gurunda, silakan. Aduh, demi Bu Darni aku rela membuat akun-akun ini.
Silahkan Bunda. Oh, Iya. Tolong dong yang di bawah dong, jangan repot-repot aja dong. Kita lagi diskusi yang bawah, tolong Iya. dong. Ibu Darni jadi udah sadar ya bahwa menyembah Yesus itu bukan kehendak Bapa, udah ya Bu ya? Enggak lah, aku enggak mau aku melupakan Yesus. Harus wajib ku sembah dia sampai dia datang. Meskipun itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapak itu yang bukan kehendak Bapak itu Di melakukan mana? kejahatan. Di mana kehendak Bapa agar Bu Darni menyembah Yesus itu di mana? Iya, menyembah Yesus itu karena apa? Karena dia akan kelak membalas perbuatan setiap orang dan menghakimi. Apa balasannya? Balasannya orang yang orang yang menyembah Yesus itu balasannya diusir karena Halo, Bang dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Bentar Bang John. Bang Juma, Ya, gimana? pertanyaannya apa sekarang yang disanggah? Ya, itu dia. Maksudnya kan Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan, tapi disembah. Nah, ternyata disembah anak Maria disembah itu bukan kehendak Allah Bapa. Banyak ayat yang memberitahu keilahian Tuhan Yesus Kristus. Mana ada contoh? Contoh, ada hal-hal yang dibuatnya yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ayatnya mana, Bang? Dalilnya mana? Baca aja di kitab Injil mujizat-mujizat yang dilakukannya. Apakah ada manusia yang sudah bisa mukjizat. Itu mujizat berarti. Ya sudah, kamu kan sudah menjawab mukjizat. Oke, itu salah satu. Ya, justru masa saya sekarang bertanya padamu, Allah bermukjizat atau hamba yang bermukjizat? Atau nabi yang bermukjizat? Nabi. Coba saya tanya dulu kembali padamu. Allah yang bermukjizat atau nabi yang bermukjizat? Bang John, deketin suaranya tuh, nggak dengar Bang John, kecil. Jadi Bu Darni ya, menyembah Yesus itu bukan kehendak Bapa ya, siap-siap diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, Bu Darni yang cantik adalah pembuat kejahatan. Cantik-cantik kok berbuat jahat. Enggak, salah Bang Juma. Bang Juma, kalau memang Yesus itu hanya manusia dan nabi, kenapa dia mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya padaku akan hidup walaupun mati. Iya, apapun itu, jangankan Ibu kalau sudah sampai pada level percaya dalam kaidah ini dan itu standarnya Kristen, orang-orang yang percaya sesuai dengan iman Anda justru sampai kepada titik di mana mereka bisa mengusir genderuwo, bisa mengusir tuyul, bisa mengusir iblis, mak lampir. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua itu pembuat kejahatan. Nah sekarang supaya terbebas dari itu, tunjukkan di mana Bapak berkehendak agar Bu Darni menyembah anak manusia bernama Yesus itu di mana? Kan gak ada pertanyaan kayak gitu Bang Juma di dalam Alkitab. Kan Yesus mengatakan, makanya timbul pertanyaan seperti itu, betul. Kan Yesus mengatakan, kan gini Bu, tidak semua orang yang menyebut aku, menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia, coba. Yang masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan yang mengusir setan, bukan yang berbuat nama Yesus, bukan yang bermujizat, bukan juga yang asal nyembah karena asal imani tok, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Nah, sekarang apakah ada kehendak Bapa agar Bu Darni ini menyembah anak Maria? Ada nggak kehendak Bapa itu? Iya, kehendak Bapak itu nggak ada dibilang seperti itu. Nah, kalau nggak ada, berarti siap-siap Bu Halo Darni semuanya, itu damai diusir. sejahtera bagi kita semua. Gitu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus ya. Gini dulu Ya, ya. Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus saya memberkati jawab deh. dulu ini. Nah, Saya jawab terus. dulu. Gini. Nah, cuma kita patokanlah dari mana dulu biar saya jawab. Banyak sekali tadi poin-poin yang ini saya poin ini jawab. aja. Dan Poin itu ini kalian aja. terlalu gini, jangan terlalu Poin ini aja, poin ini mengkontekskan aja. Kalian bodoh gitu. Kalian bukan bagaikan Tuhan, tapi saya bisa jawab perlahan-lahan. Poin ini aja dulu, poin aja dulu. Jelaskan. Mana kehendak Bapa agar
agar Kristen menyembah anak Maria? Gimana? Tidak ada pengulangan. Oh, itu licik karena gini. Kenapa saya berdasarkan saya tidak ragu Yesus itu Tuhan? Ada jawabannya. Pertama adalah Tuhan Yesus sudah mengaku Dia adalah Alfa dan Omega. Dah. Bukan itu poinnya. Sabar dulu. Nggak boleh karena Anda nggak boleh pengulangan. Berarti saya juga harus memaparkan. Nggak ada saya. itu, nggak ada. Kehendak Bapa siapa yang melaksanakan itu yang diselamatkan. Yang tidak diselamatkan apapun poinnya, apapun poinnya. Anda sedang tadi Anda comot ayat. Tadi Anda comot ayat. Aku adalah satu. Tadi Anda comot ayat. Juga yang saya tanya, tunjukkan dalilnya. Saya nggak mau dengarkan Anda. Saya tidak mau dengarkan. Saya tidak mau dengarkan Anda ngoceh. Kalau Anda mau mendengarkan saya akan jawab. Tidak mau mendengarkan Anda. Nanya Anda. Saya mau mendengarkan kehendak Bapa ada agar Kristen menyembah anak Maria. Mana kehendak Allah Bapa? Tuhan Yesus aku adalah Alfa dan Omega. Orang tidak diselamatkan karena itu. Orang diselamatkan karena melakukan kehendak Allah Bapa. Sekarang mana kehendak Allah Bapa agar kalian menyembah anak Maria? Mana? Tunjukkan dalilnya. Gini. Ada? Itu tidak ada keraguan di dalam bukan masalah ragu atau tidak. Orang itu sampai bisa mengusir setan, bernubuat, bermujizat. Itu karena tidak ada keraguan, tapi toh hasilnya diusir. Maka saya tanya, mana dalilnya kehendak Bapa agar manusia Kristen menyembah Yesus? Mana dalilnya? Iya, silakan, saya tunggu. Silakan. Mau. Mana dalilnya? Saya kasih tahu. Mana dalilnya? Mana? 30. Berapa? Kenapa Anda mengatakan harus maksa? Mana dalilnya? Kalau Anda ada ayatnya situ, udah. Saya kasih tahu ya, Yohanes 10 ayat 30. Bukalah. Saya punya Al-Qur'an. Yohanes 10 itu pengakuan Yesus. Yang saya minta pengakuan Bapa agar manusia Kristen menyembah utusannya anak Maria. Mana? Kan bukan mengatakan setiap orang yang menyeru, melainkan mereka yang melakukan kehendakku. Yesus tidak mengatakan gitu, tetapi melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Pertanyaan saya, mana kehendak Bapa agar Kristen menyembah anak Maria? Mana? Tunjukkan ke saya. Begini, Anda itu kok mengatakan jawab hasian. Suaranya nggak jelas, Bang. Deketin, Bang. Suaranya deketin. Tuhan Yesus deketin suara. jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang seorang pun kepada Bapa tidak melalui aku. Nah, kehendak Bapa yang diminta kok Anda larinya ke sana. Kan Yesus mengatakan, dengarkan, Yesus mengatakan kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Berarti yang menjadi sandaran keselamatan itu adalah kehendak Bapa. Nah, jangankan Anda, Bung, jangankan Anda orang yang mampu mengusir setan, orang yang mampu bernubuat, bahkan orang yang mampu bermujizat oleh karena nama Yesus pun diusir karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Apalagi Anda, apalagi Anda yang hanya bisa komat kamit kayak begini. Orang yang bernubuat saja, orang yang mengusir setan saja diusir oleh Yesus karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang coba tunjukkan ke saya kehendak Bapa agar manusia Kristen menyembah Yesus anak Maria itu tertulis di mana? Melalui aku, kata Tuhan Yesus. Nah, baru kedua, kenapa kalian mengambil keimanan kalian itu dari Gua Hira, ya, dari Siti Lom, padahal pamannya dari Siti Khadijah itu adalah Kristen. Kehendak Bapa, dengarkan kehendak Bapa. Dengarkan kehendak Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang ia katakan. Mana perkataan Yesus agar manusia menyembah dirinya? Mana?
Mana? Tuhan Yesus Tuhan adalah tempat ini. Di ajaran Al-Quran kalian itu adalah melewati dahulu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kami sudah mendengarkan itu dan kami sudah kantongi tiket itu. Artinya kami sudah memperoleh hidup yang kekal itu menurut versi Yesus. Sekarang permasalahannya Anda yang menuhankan Yesus itu atas kehendak siapa? Siapa yang punya kehendak agar Kristen menuhankan Yesus? Siapa? Tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Anda cuma mau komat kamit, pamer kebodohan di sini, gitu maksudnya. 1 Korintus 4 nomor 10, kami bahlul karena Kristen, karena Yesus. Anda gak usah pamer itu. Joshua Tewa aja tadi udah kabur tuh. Jadi kalau Anda cuma komat kamit, ya mending kamu nikahi ini aja, kamu nikah aja cepat biar kamu bisa nggak bahlul lagi. Nah sekarang Bu Darni, mana kehendak Bapak? Tunjukkan kehendak Bapak. Wahyu 1 ayat 7. Lihat Ya, coba Anda bacakan. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan dan dari setiap mata akan melihat dia. Juga Kamu diam dulu. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya, amin. Bayangkan Bang Juma, Yesus datang, semua bangsa di bumi akan meratap dia. Coba, bagaimana itu menurut Bang Juma? Oke, baik. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Ini ayatnya ini bohong atau beneran? Beneran lah. Bohong ini, Bu. Kan Yesus yang akan datang. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Bu, dengarkan saya. Sekarang saya tanya. Orang yang menikam Yesus apa masih hidup sekarang? Iya, nanti kan akan melihat dia kalau sudah datang Yesus. Loh. Saya tanya, Ibu, jangan praktekkan 1 Korintus 4 nomor 10 dulu. Di sini dikatakan bahwa orang yang menikam Yesus akan melihat Yesus. Anda tidak adil, udah. Ini perdiskusian kita belum selesai. Anda jangan lari dengan konteks 5 tadi saya itu. Saya sedang tidak berdiskusi dengan anak Pau. Itu AS. Jangan dulu yang lain-lain dulu. Kalau memang nilai 1 Korintus 4 ayat 10 itu menunjukkan maksudnya. Udah, Anda diam. Anda nggak ada ilmu. Bu Darni, Anda membawa Wahyu 1 nomor 2, nomor 7. Data ini pernah saya gunakan untuk memualafkan pendeta. Di situ dikatakan bahwasanya ngomong lagi. Kalau kamu turunin aja. Jangan dulu dimutkan ya. Jangan licik. Udah. Mana tadi? Iya, mana tadi? Yang ditanyakan mana kehendak Bapak itu? Kehendak Bapak itu mengatakan Kristen itu sembala utusan. Ayo, mana jawab? Kamu jawab, jangan cuma ngerocos. Aku adalah satu, Tuhan Yesus itu adalah satu dengan pekerjaan. Di mute. Jadi gini, Bu Uti. Kok jadi Bu Uti, Bu Darni? Mereka yang telah menikam Yesus akan melihat Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Itu masih hidup? Memang itu yang menikam Yesus masih hidup nggak, Bu? Kan nanti setelah Yesus datang semua akan bangkit dari kubur kan? Jadi gimana ceritanya? Orang mati bangkit semua gitu? Ikan kedatangan Yesus makanya dibilangnya aku adalah Oke. Gini Bu. Kalau manusia menurut Ibu itu mati berapa kali? Mati sekali lah kalau manusia. Sekali. Orang yang hidup, yang menikam Yesus sudah mati kan? Ya. Kemudian bangkit. Setelah bangkit, sabar Bu. Setelah bangkit dia melihat datang Yesus untuk yang kedua kalinya, betul? Ya. Setelah itu kiamat terjadi. Yang menikam ini mati nggak pada saat kiamat? Iya, maksudnya gini Bang Juma. Berarti 2 kali mati. Orang-orang yang menolak Yesus kan yang menikam Yesus juga termasuk, bukan hanya yang menikamnya pada itu kan mulai pakai jurus cendol.
Kan? Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Terlalu melihat itu sejarahnya juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Kan gitu. Semua akan meratapi dia. Tapi kok yang menikam dia juga melihat dia sementara dia sudah mati? Tapi kan nanti setelah Yesus datang kan bangkit orang-orang yang sudah mati, Bang Juma. Bangkit itu setelah kiamat, Bu. Iya, setelah kedatangan Yesus. Loh, berarti kiamat dulu, baru Yesus datang, atau Yesus dulu datang baru kiamat? Gini Bang Juma, kan setelah Yesus datang kan semua mata akan memandang kan katanya. Tetapi jadi bagaimana mereka yang mati masa memandang juga? Kan dibangkitkan, makanya dibilang aku adalah kebangkitan dan hidup, kan kata Yesus. Dia dibangkitkan. Jadi orang mati itu dibangkitkan semua rupanya sebelum Yesus datang. Iya. Habis itu kiamat, mati lagi. Berarti 2 kali mati. Bukan Bang Juma. Setelah Yesus datang, semua mata akan memandang. Tetapi yang hidup di dalam Kristus yang menuruti hukumnya tadi itulah yang diangkat ke surga. Ya, maksudnya yang menikam Yesus diangkat ke surga juga? Enggak, dia kan ya jelas-jelas lah di neraka, Bang. Berarti dia mati lagi, 2 kali mati. Itulah dicampakkan dia ke api neraka. Lah, kiamatnya kapan? Itulah waktu kedatangan Yesus lah kiamat. Loh, yang mana yang benar? Datang Yesus baru kiamat atau kiamat dulu baru Yesus datang? Datang Yesus, tapi dijemput dulu orang-orang yang percaya, Bang Juma. Berarti yang menikam ini mati lagi dia 2 kali mati dong berarti ya. Dan yang menghujat akan dicampakkan ke api neraka gitu. Enggak, yang menikam Yesus ini mati 2 kali gitu maksudnya. Enggak lah, kan setelah kan udah mati dia sekarang. Nanti sekarang ketika Yesus datang dia bangkit dulu baru Yesus datang supaya bisa melihat Yesus, betul? Iya. Begitu dia sudah melihat Yesus datang, oh iya betul, aku udah lihat Yesus datang. Terjadilah kiamat. Orang ini mati enggak? Bukan, tunggu dulu. Kan dibawa dulu yang benar ini tadi, yang hidup di dalam kebenaran. Iya, betul. Iya, Bu Darni dibawalah ke langit lah, dibawalah Bu Darni. Tapi yang menikam ini yang sudah bangkit lagi, begitu kiamat mati lagi enggak dia? Enggak, yang sudah bangkit yang menikam jadi ini. Jadi kok terjadi kiamat ada manusia yang tidak mati rupanya kalau kiamat. Kalau sudah kiamat ya dimatikanlah orang-orang yang berarti 2 kali mati dong orang yang tadi. Berarti dalil Wahyu 1 ini tidak boleh dipakai. Yang menggunakan Wahyu 1 nomor 7 untuk pembenaran berarti itu sedang mempraktikkan 1 Korintus 4 nomor 10. Jadi maksud Bang Juma Wahyu 1 ayat 7 ini kemana ini? Lah, ini kan bukan firman Tuhan ini, Bu. Buktinya tidaklah mungkin orang yang sudah mati bangkit melihat Yesus untuk datang yang kedua kalinya. Habis itu kiamat mati lagi. 2 kali mati dong. Jadi Wahyu 1 ayat 7 ini apa? Firman apa ini? Firman setan? Mungkin. Oh, itulah kesalahan Bang Juma. Lah, kalau firman Tuhan tidak mungkin salah, Bu. Bang Juma, makanya ada di dalam ayat Quran surat 10 ayat 94 tadi, kalau memang Alkitab ini memang palsu, berarti Allah itu maha besar dong. Masa nggak tahu Allah itu Alkitab ini palsu? Masa disuruh kalian itu untuk membaca kitab? Bukan yang ini, bukan yang ini yang disuruh, bukan yang ini. Yang mana? Kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Itulah kan. Ya Al-Quran memang narasinya gitu. Nah sekarang kalau ibu mengaku kami tidak menyembunyikan kitab, tunjukkan segala firman yang Yesus terima itu mana. Nah, kembali kepada tema, mana kehendak Bapa agar Bu Darni yang cantik dan seksi ini menyembah utusannya, yaitu anak Maria? Ada nggak kehendak Bapak? Kalau nggak ada, Bu, sampai level ibu jalan di atas air pun, terbang dari Medan ke Makassar untuk lamar saya pun melalui jalan di atas air, itu tidak ada artinya kalau ibu tidak melakukan kehendak Bapak.
Nah, salah satu kehendak Bapa mengimani Yesus sebagai utusannya, bukan mengimani Yesus sebagai Tuhan. Makanya dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang diucapkannya. Nah, mana ucapan Yesus yang kita dengarkan supaya kita menyembah Dia? Wahai Bani Israel, wahai Ibu Darni, sembahlah aku. Kalau ada perkataan Yesus yang didengarkan seperti itu, mari kita kasihi untuk kita lakukan penyembahan kepada Dia. Tapi kan tidak ada perkataannya seperti itu. Maka meskipun euforianya itu bahagia menyembah Yesus, senang, apalagi kalau sudah menyanyi malam kudus sunyi sepi, tangan kanan pegang balok, tangan kiri pegang ayam, bersamaan masuk di dalam tambuk. Kami agak gitu. Ada yang repot naik dulu. Ya. Ada yang repot bang, bentar bang, tadi aku matiin dulu. Mana Bang Juma? Oh, ya. Coba lihat Gerunda di bawah. Ada yang repot, aku matiin dulu. Kalau nggak diblokir akunya. Maaf ya. Maaf ya. Dimatikan? Mau dimatikan gitu? Jangan. Ada yang repot, dimatiin dulu. Kalau nggak diblokir abangku. Oh. Kayak kemarin biasa. Lanjut. Maaf ya. Jadi Bu Darni, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan menyebut nama Yesus, emas jatuh dari langit 1 kilo. Dengan menyebut nama Yesus, ikan dari laut langsung terbang masuk ke periuk. Itu tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa. Ada ayat lagi Bang Juma. Apa lagi tuh? Ayo. 1 Korintus 4 ayat 45. 4 dan 5. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Udah, ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan memerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Nah itu kerjaan Yesus juga itu. Kemana semua para nabi? Hanya Yesus menghakimi. Bagiku sedikit sekali arti entahnya aku dihakimi oleh kamu oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sedikit pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang yang menerima pujian dari Allah. Jadi Tuhan di sini Tuhan, Yesus itu memang menghakimi, Bu. Tadi kan ku bilang di dalam Yohanes 5 nomor 27, dia diberi kuasa untuk menghakimi sebab dia adalah anak manusia. Penghakimannya Yesus di mana standarnya? Yohanes 12 nomor 4, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu setiap perkataan yang telah aku ucapkan kepada mereka, itulah yang akan menjadi hakimnya. Makanya saya katakan, ketika Yesus mengaku utusan dan tidak pernah mengajarkan dia adalah Tuhan pencipta dan bumi, tetapi dituhankan, ibu yang dihakimi. Makanya dikatakan, enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena ibu tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Jangan ada ilah lain.
Jangan membuat ilah. Meskipun Yesus itu mampu kemudian membuat onde-onde, membuat kue lapis, membuat kue apapun itu, atau dia membuat orang yang buta menjadi melihat dan seterusnya, tapi itu kapasitasnya hanya sebagai orang yang melakukan mujizat. Makanya di dalam kesaksiannya dia, dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, yaitu bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kalau Anda masih ragu, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ada nggak yang bisa bacakan kepada ibu kita yang cantik ini? Kisah 22 nomor 22 ya. Itu Kisah saya Para Rasul 2 nomor 22. Kisah Para Rasul. Nah, kita bantu. Iya. Hai orang-orang Israel. Ya. Hai Dengarlah. orang-orang Israel. Dengarkan. Dengarlah perkataan ini. Yang Ya. aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuasaan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Itu dia. Nah, berarti Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan tanda-tanda, Yesus melakukan kekuatan di tengah Bani Israel. Itu sebagai Tuhan atau sebagai perantara? Iya, di bumi sebagai perantara. Ya. Sebagai Tuhan, sebagai perantara, jangan sebagai Tuhan. Ini ada lagi yang perhatikan 1 Korintus 4 sebagai perantara. Sudah nyata di situ sebagai perantara antara Theos dengan manusia. Ayat Alkitab. Hai orang-orang Israel, yang diseru siapa? Orang Batak, orang Israel. Dengarlah perkataan ini. Orang Israel itu kan bukan hanya orang Yahudi yang di Israel itu aja, Bang Juma. Israel itu artinya anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan. Kita juga termasuk. Ibu yang dikatakan anak Tuhan, yang dikatakan umat Tuhan, itu baca di Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak-anak Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dengan setia melaksanakan firman Tuhan itu. Kalau orang yang melanggar perintah Tuhan, itu bukan anak-anak Tuhan, anak-anak setan. Betul. Apalagi pandainya ibu ini. Berarti cuma anak setan, karena mengganti hukum keempat, menguruskan hari Sabat. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ibu menggantikan dengan anak manusia. Ngerti loh. Makanya kita baca jangan sepenggal-sepenggal, Pak. Jadi maksudnya ibu ini saya harus baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu di sini gitu. Bagusnya Pak. Memang pendeta kalau lagi mungut perpuluhan, mereka baca kitab Kejadian 1 sampai Wahyu gitu. Kan kita orang Kristen udah mengerti dari awalnya, Pak. Kalau Anda mengerti, tolong tunjukkan dalih di dalam kitab saudara. Tuhan berkehendak agar Kristen menyembah anak Maria. Ada nggak? Gini Pak, baca Yohanes pasal 4 ayat 24. Kami menyembah apa yang dikatakan situ? Iya. Apa yang dikatakan saya? Kami menyembah dari roh. Ya, dari roh ya. Oh ini Bunda, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia. Loh, Allah itu roh. Di mana dalilnya? Original teksnya bukan dikatakan Allah itu roh. Roh Allah yang tertulis di sana. Yesus kan, Pak. Pneuma Hotheos. Asalnya dari roh kan. Bu, di dalam Yohanes 4 nomor 24, ini kebalik, terjemahannya kebalik. Coba baca original teksnya, ini kebalik. Terjemahannya ini kebalik. Yang benar itu Pneuma Hotheos, artinya roh Tuhan. Roh Tuhan. Bapak jangan sepenggal-sepenggal ya memang. Lah Anda sepenggal-sepenggal. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan bagaimana? Coba Anda perhatikan menyembah dalam roh itu kayak mana? Coba Ibu menyembah dalam roh itu seperti apa? Roh. Nah, Allah itu roh katanya. Nah, Anda menyembah dalam roh kayak mana ceritanya? Asyhadu
Bentar lagi. Mana Anda menyembah dalam roh sementara Anda masih manusia? Anda keluar dulu dari jasad Anda, menyembah dalam roh, masuk ke dalam dunia tuyul. Neong, kayak gitu. Gak bisa ya itu orang menyembah. Menyembah dalam roh itu maksudnya gimana? Itu melalui apa, Pak? Melalui apa? Nah, sekarang Allah itu Theos itu roh. Maka sembahlah dia dalam roh. Maksudnya gimana cara Anda melupakan diri Anda gitu? Anda minum anggur supaya mabok, itu nyembah dalam roh. Kayak gitu maksudnya. Awas mental, Mbak. Awas mental. Nanti naik susah berat. Iya. Jadi tidak ada kehendak Bapa agar Kristen itu menyembah Yesus. Ada memang, tapi itu kehendak Bapak Paulus, bukan bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau memang nggak ada. Berarti ada memang kan? Lah, kan Bapak Paulus yang ada, maksudku. Bapak Paulus menginginkan orang Kristen menyembah Yesus. Ada Bapak yang disembah oleh Yesus, ada juga Bapak yang diikuti oleh Kristen. Antara bapaknya Yesus dengan bapaknya Kristen berbeda. Ibu, antara bapaknya Yesus dengan bapaknya Kristen itu berbeda. Bapaknya Kristen itu namanya Bapak Paulus. Oh, Bapak Paulus. Iya. Itu kan ajaran Bapak. Ini mengenai Yesus loh yang kita bahas. Iya, tapi Anda menyuhankan Yesus itu karena mengikuti ajaran Bapak Paulus. Benar nggak? Ada nggak bapaknya Yesus mengajarkan agar menyembah anak Maria? Nggak ada kan? Nah, ada nggak ajaran Bapak Paulus agar menuhankan menyembah anak Maria? Ada kan? Jangan tuh. Dari Yohanes 4 itu sudah dibilang kan, Tuhan itu adalah roh. Roh itu yang masuk ke Maria. Itu disebut Yesus namanya nanti kan. Masuk ke Maria itu roh sampai dagingnya bisa hidup. Kalau roh tidak masuk ke dalam janinnya Maria, begitu Maria melahirkan, yang dilahirkan bukan manusia tapi mayat. Paham tidak Ibu sampai sana? Makanya begitu Maria ngedan, kalau tidak ada roh yang masuk ke jasad, tidak ada suara kayak gitu. Nggak ada. Kaku dia, kaku baik kalau lidahnya nggak terjulur, kaku dia keluar gitu. Roh masuk ke dalam perut Maria. Samanya Ibu juga kalau hamil. Ibu udah pernah hamil nggak? Ibu, saya nggak pernah. Ibu udah pernah hamil nggak? Bapak tahu nggak Allah sama dengan roh? Kutanya dulu, Ibu udah pernah hamil belum? Ibu udah pernah hamil belum? Saya belum pernah hamil, Pak. Belum nikah malah. Kesempatan. Bercanda loh Pak, tapi saya serius ya. Jangan terlalu mengatakan. Maksudku hostku itu masih bujang. Iya betul. Bang Sidik juga bujang. Jangan serius ya. Lanjut. Bodoh, tapi sebenarnya Bapak harus membaca semuanya. Memang dibilang di situ kita bodoh dalam Kristen tapi bijaksana. Bukan bodoh di dalam Kristen, enggak. Kita bodoh karena Yesus. Ya, Bapak enggak membilang-bilang itu 1 Korintus 4:10. Kita bodoh karena Yesus. Kenapa kita bodoh? Karena Yesus itu kita tuhankan, tapi bukan Tuhan. Kan gitu, Bu. Bukan Ibu ini. Gitu loh, Mbak. Iya kan, Mbak? Artinya itu. Kita menurut Paulus kita bodoh karena Yesus. Kenapa kita bodoh karena Yesus? Karena jelas-jelas dia bukan Tuhan tapi kita tuhankan, gitu maksudnya. Jelas-jelas Yesus bukan Tuhan tapi disembah, itu maksudnya. Mungkin panjang lebar Bapak nggak ngerti namanya Tritunggal ya. Ya udah coba injilin saya, tapi open kamera.
Oh, gara-gara Kenapa? Dalam hati kalian itu udah agak beda lain ya. Bapak pun sebenarnya Muslim, tapi bacanya Alkitab. Buat apa? Oh, membuat Mencari kebenaran. enggak, kebenaran sudah nyata di Al-Quran. Untuk mengajarkan Mbak ini Apa kebenarannya dulu? Yesus itu utusan Tuhan. Enggak, kebenarannya dulu. Ya kebenarannya itu Yesus itu adalah utusan Tuhan, udah. Wah, udah. Ya. Itu di Al-Quran. Dengan Yesus. Saya percaya dia utusan Tuhan, Mbak, sesuai dengan ucapannya dia sendiri. Gitu. Bapak pernah baca enggak Kejadian ayat pertama? Pernah lah. Itu makananku setiap hari. Oh, di situ kan mari kita membuat manusia serupa dengan kita. Itu ya kan? Kejadian 1 nomor berapa? Kejadian 1 lah Pak. Mari. Nomor Berapa? Nomor 26. nanya kepada ahli Bible, pernah nggak? Itu sama halnya Mbak ini bertanya kepada seorang dokter, Pak, pernah nggak lihat jarum suntik? biar aku suntik dalam hatimu, kan gitu. Badar nih, bantuin ya Badar nih. Ya. Silakan. Makanya Pak, jangan kembali bilang agama Kristen itu bodoh. Kami nggak terima dibilang itu. Bukan saya, bukan Masmu yang mengatakan itu, Mbak. Tapi bacalah, jangan sepenggal. Bapak nggak ngerti ya? Bukan Masmu yang mengatakan itu, tapi Bapakmu. Kristen bodoh dalam tapi bijaksana Pak. Kita lemah tapi kuat. Pak ngerti nggak itu? Iya, kuat memegang doktrin, bagus. Bijaksana menerima kata bodoh itu ya bagus. Tapi yang harus saudara-saudari saya ini pahami bahwa ketika Yesus mengatakan dia utusan Tuhan, Anda mengatakan justru dia Tuhan. Ini pintar atau bodoh? Dalam Kejadian, mari kita mari kita menciptakan manusia. Berarti yang dibuat di sana, yang diciptakan di sana siapa? Berarti dalam kita itu siapa? Temannya Allah itu siapa? Kita kan? Iya. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu siapa manusianya? Mbak, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Siapa manusianya di sana yang diciptakan? Enggak. Mari kita. Kok enggak? Mari kita Mari kita kepala minan saja. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Oke? Nah, sekarang manusia yang dicipta di situ siapa? Adam, manusia pertama. Adam. Berarti bukan Yesus. Iya, tapi inilah yang ku bilang 1 Korintus 4 nomor 10 itu. Anda mengambil satu Kejadian 1 nomor 26 untuk apa sebenarnya? Untuk Yesus. Tapi begitu ada kata diciptakan, langsung lari ke Adam. Ya kan? Jujur aja. Untuk Yesus kan tadinya. Tapi begitu ada kata diciptakan, langsung lari ke Adam. Ayo. Makanya dari tadi ke ini Pak, karena Bapak nggak ngerti. Saya yang nggak ngerti, gitu. Iya. Jadi coba berikan aku pengertian, adindaku yang cantik. Gini aja simpelnya Pak. Ya. Gimana? Ke KUA aja gitu. Mari kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Kita itu kan berarti ada kawannya selain Allah itu kan? Terus siapa di situ kawannya Allah di situ? Loh, berarti Tuhan bercakap-cakap dengan Tuhan? Iyalah. Berapa Tuhan? Berarti Bapak nggak ngerti lah itu jadinya. Berarti Tuhan di situ ada berapa? Udah bilang Bapak nggak ngerti kan, jadi Tritunggal itu apa? Coba pegangan di kursi dulu sambil dengarkan pertanyaan abangmu ini. Tuhan di sana ada berapa, Dek? Udah aku bilang.
Apa yang kamu bilang? Aku belum mendengarkan kau mengatakan sayang kepadaku. Kan bolak-balik jadinya Pak. Udah aku bilang di situ kan ada Allah, ada roh. Apa enggak? Berarti ada berapa Tuhan? Berapa Tuhan di sana, Dek? Ada Allah, ada roh. Bapak ngerti enggak? Dari tadi berapa Tuhan di sana? Kutanya ada berapa Tuhan di sana? Ada Allah, ada roh. Bapak ngerti enggak? Iya ngerti, ada Allah, ada roh. Sekarang kutanya ada berapa Tuhan di sana? Tunggal aja Bapak nggak ngerti kan? Kenapa Bapak masih nanya berapa Tuhan lagi di sana? Maksudnya ada tiga. Maksudnya ada tiga tapi dipaksa satu gitu. Kalau aku tanya dulu sama Pak, kalau dibilang mari kita. Jangan panggil Pak, panggil Abang aja, Abang. Panggil AA. Panggil AA. Biar gak ngantuk kan ya kan? Iya, enggak. Tapi memang ada ini cantik kok. Iya betul Bang. Iya. Emang dari betul. Senyumnya aja dari tadi senyum terus nggak berubah senyumnya. Gak capek ya? Gak capek. Iya, ada nggak capek senyum ya Dek? Aduh. Ibu Darni jangan cemburu ya. Alkitab itu Jangan merasa diduakan ya Bu. Imanmu itu imanmu, imanku imanku. Ya tapi kalau kita bersatu kan iman itu harus satu. Oh maaf Pak, mungkin imanmu agak lain. Ya memang lain. bukan agak, memang lain. Yesus bagiku adalah utusan Tuhan sebagaimana pengakuannya. Yesus bagimu adalah Tuhan sebagaimana pengakuan Paulus. Itu kan Pak, aku loh nggak suka berputar-putar terus, jadinya gitu-gitu aja perjalanan kita. Berjalan di tempat. Ya udah kalau gitu kita cerai aja. Simpel kan? Kalian kan kayak gitu. Simpel kan? Daripada kita mutar-mutar, ya mending kita cerai aja. Cerai lah. Iya. Betul itu. Ibu Dari senang kalau kita cerai. Ada peluang buat dia. Iyalah kalau nggak cocok cerai aja. Cuma lo mengatakan sama istilahnya cuma mengatakan sama kupu-kupu sama lalat. Nah, gitu aja lah perumpamaannya. Kupu-kupu sama sama sekali. Kupu-kupu sama lalat gimana itu? Kenapa Kami kalau bersama sama bapak itu agak lain memang. Abang dengan bapak. Kenapa lain, Dek? Aku pun udah bilang dari tadi itu, mari kita, bapak aja nggak ngerti kayak gitu. Marilah kita. Nggak nyembah roh itu komentarnya, nggak nyembah roh. Ya roh itu makhluk. Selama ini ngeri kalau yang disembah itu roh. Ih ngeri kali. Mimpi itu bukan roh ya menjadinya. Jadi kalau sembahan Anda itu roh kan ada 3 roh. Jadinya roh. Ngeri serem. Gimana ya bilang? Coba Anda nyembah roh. Mau nggak Anda nyembah roh? Mau nggak? Pak, kalian membahan Yesus kan? Bukan, kita nggak melawak loh. Iya, tadi Anda katakan nyembah roh. Nah, sementara Yesus adalah roh. Murwarpati juga roh, Bapak juga roh. Berarti Anda nyembah roh. Itu pekerjaan apa itu nyembah roh? Bilang Yesus itu adalah roh ya, tapi dia itu Allah yang menyerupai manusia. Menyerupai, sementara Yeremia 10 nomor 6 dikatakan tidak ada yang menyerupai engkau. Dibawa ke jalan kebenaran, cuman hanya hukum Taurat aja. Banyak yang menyimpang Pak. Nggak ada yang selamat kalau mengenai hukum Taurat aja. Standar hukum Taurat aja nggak ada yang naik ke surga dibilang. Bapak tahu kan hukum Taurat kayak mana? Ya tahu. Nah, tahu kan? Jadi menurut Anda naik ke surga nggak? Kalau Yesus aja nggak naik ke surga. Itu dari hukum Tauratnya. Makanya Yesus juga nggak naik ke surga kok. Ke bumi jadi juru selamat. Dengan cara? Dengan cara apa Yesus menyelamatkan? Ya mati di kayu salib lah. Aduh, parah ini, parah. Lah, menurut Bapak apa? Yesus menyelamatkan itu dengan mengajarkan bahwa dia diakui sebagai utusan Tuhan.
dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan dan mengimani Tuhannya satu-satunya Bapak bisa Tuhan. berbuat mukjizat? Ya, Enggak. gimana? Yaitu Gimana? menumpahkan darahnya di kayu salib, Pak, sebagai bukti bahwa dia itu udah siap menjadi juru selamat. Oh gitu. Kita memang mengikuti loh ajaran Yesus. Oh gitu. Dan Siapa yang bilang nggak mengikuti ajaran Yesus? Ya, terus apa lagi? Lah, apa lagi? Bapak lo yang bertanya. Kan aneh. Anda mengikuti ajaran Yesus, kutanya, apalagi ajaran Yesus yang Anda ikuti itu apa lagi? Mengasihi sesama, Pak, bukan kayak Bapak. Kalau Anda mengasihi sesama, kenapa Anda mengajarkan untuk menyembah kepada manusia? Mengajarkan kepada manusia. Siapa yang mengajarkan sama menyembah manusia? Yesus itu kan udah dibilang dari tadi, Pak. Itulah terus kita berputar dari jalan jadi jalan di tempat lagi, Pak. Itu terus kan yang nggak masuk akal sama Bapak. Sekarang apakah Anda mengasihi keluarga Anda jika Anda mengajak mereka menyembah manusia? Siapa yang menyembah manusia? Yesus itu kan udah dibilang Tuhan. Kan aneh pertanyaan Bapak itu loh. Justru aneh kalau manusia dibilang Coba Adinda yang cantik ini, coba Anda lihat Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah ini 1 Korintus 4 nomor 10 ini ruwet pasti. Yang mengikuti Korintus itu tapi tidak sana dalam situ. Dengarkan. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 7 ya. Di situ diterangkan antikristus kalian Yesus itu dari mana? Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Kok sekarang jadi Tuhan? Salah Bang Juma. Salah ya? Antikristus itu adalah yang meniadakan 10 hukum. Itu antikristus yang merombak 10 hukum. Berarti ibu antikristus dong. Enggak dong. Lah kan jangan ada ilah lain di hadapanku. Iya. Ya, kenapa Anda membuat ilah dari manusia? Enggak, bukan. Salah. Lah, Yesus itu ilah atau bukan? Yesus di bumi adalah manusia. Terus? Kapan dia berhenti? Kapan dia pensiun jadi manusia? Kapan? Bukan pensiun, dia kembali kepada tahtanya, dia kembali ke asalnya. Ya, terus anak Maria mana? Anak Maria mana yang nete makan ikan goreng mana dia itu? Anak Maria kan sudah mati di bumi, manusia dagingnya sudah mati di bumi, rohnya makanya tadi dibilang di dalam 1 Korintus berapa tadi Yohanes 4 ayat 24 itu menyembah roh. Nah, kan sekarang yang makan ikan goreng itu roh atau dagingnya, Bu? Yang makan ikan goreng. Yang makan ikan goreng dagingnya loh, seperti kita. Berarti yang terangkat dagingnya kan ke langit. Yang terangkat rohnya, yang terangkat ke surga rohnya kembali. Dagingnya enggak? Ya mati di dalam kubur. Yang bangkit dari kubur siapa? Yang bangkit dalam kubur itu masih di bumi dia manusia daging. Nah, maksudnya makan ikan goreng terangkat ke langit kan? Yang makan ikan goreng manusia dagingnya. Yang makan ikan goreng terangkat nggak ke langit? Itulah bukti bahwa Yesus udah menjadi juru selamat. Bapak kan nggak ngerti dari tadi itu udah aku bilang. Itulah perbedaan kita, Pak. Iya, kalau Yesus itu mati untuk nebut dosa. Iya, maksudnya kayak mana ceritanya ada Tuhan mati menebus dosa, sementara Tuhan di dalam perjanjian lama cukup berputar-putar karena kita berputar-putar dari topi yang sama terus. Ini kalau jadi istri saya bisa jadi impoten karena ini nggak bisa berpendapat dalam rumah tangga. Yang cari duit saya gimana sih? Yang cari duit saya situ yang ngotot gimana sih? Sekali-sekali nurut sama suami apa? Kan belum suami Bang Juma. Oh iya belum. Ada perasaan aja ya Bang Juma ya, nakal. Jadi itu kan belum jadi suami.
belum suaminya Bang Juma si adik ini tadi. Iya betul Bukan aku betul. ya, kalau aku nggak mungkin, aku udah tua, nggak mungkin. Tapi hasrat ada, Bu? Enggak. Oh, enggak. Ini aja Pak, kalian jangan samakan itu Al-Quran sama Alkitab, soalnya agak beda ya. Yang samakan Kalian aja siapa, Yesus Dek? itu, lahirnya di bawah pohon. Itu aja kan perbedaannya. Terus Yesus agak dari jauh mana, Dek? sedikit. Yesus dari mana? Kandang domba. Ikan Bang. Mana dalilnya? Iya. Dalilnya mana, coba buka. Bacalah Alkitab biar Ya, Bapak mana? tahu. Enggak ada Mana itu dalilnya, enggak ada. Nggak ada, Dek. Kan Bapak ahli Alkitab. Iya, nggak ada dalilnya di kandang domba, Dek. Iya, makanya baca Pak. Biar tahu. Iya, mana? Adek tunjukkan coba. Lagi ini Adek Cidian Sop ini masih sekolah minggu atau calon pendeta atau calon istri? Saya bukan siapa-siapa Pak. Saya manusia. Wih, bahaya, bukan siapa-siapa. Kayak Lagu ini ya, sinetron. Lagu. Aku bukan siapa-siapa. Ini nggak ngantuk. Bapak kan ketawa kan. Iyalah. Bang Juma, besok aja Bang Juma tegang sarap sama orang-orang yang pakar ya, sama kami ketawa-ketawa aja ya kan. Iya, Bu. Iya. Karena juga percuma juga menjelaskan tapi dia nggak ngerti, asik bercanda. Wih. Nggak apa-apa gitu lah, ya? Dek. Sama orang yang ganteng bercanda kan enak, Dek. Hiburan malam minggu. Gagal fokus juga Kak. Gagal fokus jadinya. Giliran sama Bu Darni panggil kakak, sama saya enggak. Kayak Alkitab tapi mentang-mentang baca Alkitab tapi cuma sepenggal. Viral. Jadi saya harus baca satu kitab gitu, kitab Kejadian. Ya udah duduklah baik-baik situ ku bacakan. Biar Bapak tahu. Ya, kita mulai ya. Berapa bab kita baca? Mau aku baca kitab Kejadian sampai jam 2 subuh. Besok. Kayaknya Bapak nggak siap lah itu. Apa? Gimana? Jangan nangis gitu, Mbak. Jangan nangis. Yang inti-intinya aja Bang Juma tembakkan. Gak usah dulu kayak gitu. Biar enak diskusinya sekalian. Iya, yang inti-inti aja. Kamu udah punya cowok rupanya, Dek? Apa hubungannya sama Anda? Ibu apa hubungannya sama Anda? Iya, jutek kali lah, jangan kayak gitu. Tadi katanya mengasihi manusia. Ditanya gitu aja kok langsung minta dilamar, gimana sih? Ada ketawa di bawah, Bang. Aduh. Janganlah marah-marah, Dek, nanti cepat tua. Saya nggak marah Pak. Cuman nggak terima aja kemarin Bapak bilang. Tadi itu Bapak bilang beginilah Kristen. Berarti hapus aja datanya. Datanya itu dihapus berarti, Dek. Tentang Kristen, mending lakukan apa? aja sesuai iman Bapak. Oh, kirain mau ngajak nikah lagi. Ya nggak apa-apa lah kan, berarti ditipik saja kitabnya. Kita bodoh karena Kristus. Ya udah diganti. Kita cerdas. Tapi bijaksana dalam Kristus. Kita lemah tapi kuat. Oh iya, mantap lah. Kita lemah tapi kuat. Ambigu lah, Dek. Kayak ambigu ya. Saya melihat orang tinggi tapi pendek. Gitu ya, Dek. Bapak aja yang ambigu. Bapak aja kurang ngerti gitu. Makanya ambigu. Itu kan maksudnya. Semua orang nggak ngerti, dia aja sendiri yang ngerti. Emang situ ngerti perasaanku? Emang siapa ya? Perasaan sekarang tadi bilangnya nggak ngerti, berarti situ yang ngerti. Ngerti nggak perasaanku saat ini? Ngerti nggak? Nah, berarti di situ juga ngerti, samanya kita nggak ngerti. Bagaimana kalau kita saling pengertian aja? Agak lain memang. Agak lain memang gitu ya. Ya udah, salam kenal, saya Bang Suma. Iya. Namamu siapa? Ya, namamu siapa, Dek?
Maaf, nggak ada waktu. Wih, no time for love. Gak ada waktu. Ibu Darni gimana Bu Darni? Yes. Dek, jual mahal lah dek, jual mahal dek, karena adik gadis. Iya. Mahal daripada jual murah. Iya. Jual mahal. Saya juga memang lagi senang-senangnya cari barang-barang mahal, barang antik gitu. Nggak usah yang murah-murah kan gitu ya. Emang harganya berapa? Iya. Tawar menawar itu murahan. Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udah, nanti lagi kita lanjut ya, Dek ya. Si Dian Shop. Oh, ini penjual sabun ya. Nanti sering-sering aja masuk ke sini, kita dialog. Oke? Bu Darni juga istirahat aja dulu, besok mau ngajar dinas perikanan, besok mau dipimpin senam. Badminton aku besok. Oh iya, itu makanya. Lawan siapa, Bu? Orang-orang gereja. Oh, ada hadiah rupanya? Enggak sih, latihan setiap hari Minggu kan main. Ibu masih bisa semes? Oh, bapak laku semes, hancur laku buat. Artinya bednya kelempar juga dong berarti. Bukan semes itu, lempar bed. Ini adik kita ini si Ciadi ini pemain atlet juga dia, Bu. Ibu nggak tahu kan? Iya, dia atlet tinju. Tanya aja, pasti iya kan, Dek? Udah lama latihan tinjunya. Tapi sarung tinjunya pakai periuk. Dari tadi diajak bercanda nggak ada tertawanya. Gimana ini? Senyum sedikit. Benci dia samamu, Bang Juma. Benci itu bisa benar-benar cinta loh. Karena Bang bilang Kristen itu kami itu bodoh, benci dia dah. Coba. Loh, ya dititex aja aku bilang kan. Dititex itu. Makanya adikku ini benci sama Bang Juma, tengok ketawa pun nggak mau dia. Tapi ketawa terus dari tadi, nggak berubah bibirnya, nggak pegal gitu, nggak senam bibir gitu. Iya kan, Dek? Iya, Dek, benci kau sama Bang Juma, Dek? Enggak lah. Udah ikhlas aku, Bang, ikhlas, Bang. Iya, aku juga ikhlas sama mau diapain aja sama adik ikhlas aku. Aduh. Oke lah, udah ngantuk aku. Iya. Oke. Bercandaannya kita sudah ini. Udah dicatat sama malaikat. Mana tahu besok-besok benar ada yang jadian di sini, entah host dengan Bu Darni atau siapa gitu ya kan. Aduh, mimpi lah, Bang. Mimpi. Aduh, mimpi pula. Enggak lah. Jangan kayak gitu, Ibu. Apa yang tidak bisa terjadi? Enggak lah, itu namanya mimpi tukang cendol siang hari itu. Mimpi tukang cendol. Tersindir lah adik kita ini, karena sebenarnya dia ini penjual cendol. Kalau adikku ini Bang Juma, oke, aku yakin, aku pun perantaranya. Iya sih. Dari fotonya aja kelihatan. Iya. Segar kali ku tengok. Iya, kalau aku mundur teratur karena udah nenek-nenek seperti yang dibilang si Mika. Justru nenek-nenek itu bahaya, tendangannya tinggi loh, Bu. Dibilang si Mika aku nenek-nenek. Bang Juma, dibilang si Mika aku nenek-nenek, nggak tahu diri, jelek katanya. Gak mundur laku sama Bang Juma. Kita saudara aja, Bu, kita saudara. Kita saudara ya, Bu ya. Kalau ada yang gangguin Ibu, bilang sama aku ya. Lagian gak ada itu ku Bang Juma. Kami bersaudara 3, nggak ada cowok. Bang Juma cocok lah itu ku. Iya betul, aku jadi saudara Ibu. Iya kan? Nggak lebih dari situ ya, hanya saudara. Iya betul. Oke. Ada ini kok nggak. Coba bicara lah, Dik. Marah kali kau sama aku. Ada dia. Bicara lah. Apa di situ masih dia? Ayo Dek, ngomong lah Dek.
Bicara Mana dia? Dek. Dek, mana kau Dek? Jangan begitulah, nanti aku kasih kembang nih satu. Kasih aku. Gimana nih? Gimana? Udahlah, ayo aku sayang. Gimana kamu Dek? Marah dia meraju. Ya udahlah kita pamit. Akhi Sidik dan host. Oke, Karena. Terima kasih Ya, banyak semuanya siap. ya atas apa yang diberikan. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang berlebihan, itu hanya sekedar candaan saja. Ibu Darni beragama Kristen lah dengan akal, dengan baik dan sehat selalu. Begitu juga yang Islam, mari kita berislam dengan akal yang sehat. Jayalah agamaku, jayalah negeriku Indonesia. Mari kita kembali kepada peraduan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat subuh, selamat pagi Bu Darni. Iya, makasih semuanya. Terima kasih Bang. Bye bye. Ya, Karena. Ya, Karena. Bang Sidik, makasih ya Bang Sidik udah Ya, nemenin hostnya di sini ya. Oke, siap. Kalau apa? Iya, Mak. Bu Oke, yang di bawah teman-teman. mohon maaf jika ada host yang tidak berkenan di hati, mohon maaf. Jika salah itu dari saya, yang benar tidak datangnya dari Allah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.